Mau bikin event online di loket.com? Bikin event bisa dari rumah. Pengunjung juga bisa datang walaupun cuma di rumah aja. Pertama, masuk ke halaman utama loket.com dan klik tombol Buat Event sekarang. Kedua, lengkapi semua data halaman event page, mulai dari gambar, nama event, kategori event, jenis event, kapasitas, logo, nama organizer, serta tanggal dan waktu event berlangsung. Ketiga, klik pilih lokasi dan aktifkan tombol event online. Pastikan kamu membaca dan memahami seluruh aturan mengenai event online. Lalu, masukkan URL streaming sesuai platform streaming yang sudah kamu buat. Kamu bisa menggunakan berbagai platform streaming yang tersedia. Selanjutnya, buat kategori tiket, isi deskripsi event, sampai lengkapi syarat dan ketentuan eventmu. Terakhir, pastikan seluruh informasi sudah terisi, lalu klik tombol Buat Event sekarang. Selamat, event online kamu berhasil dibuat. Pembeli tiket akan mendapatkan e-voucher yang berisi URL streaming ke event online-mu melalui email. Selesai, kini bikin event online jadi lebih mudah. Walaupun kamu di rumah aja, kamu bisa tetap produktif. Event online aja. Terlalu lama di rumah bikin kamu jadi artis dadakan. Joget terus sampai hafal semua gerakan. Chef rumahan, semua resep dibuat dapur jadi tempat percobaan. Ahli drakor, dari marah-marah sampai nangis bombay depan monitor. Semua dicoba, semua dilakuin, terus ngapain ya biar nggak mati gaya dan tetap seru. Ikut event online aja di Gotix, tempat event online yang paling lengkap, paling asik, paling bisa kasih kamu yang seru dimanapun kamu berada. Ada banyak event online seru yang bisa kamu ikuti, mulai dari event musik, olahraga, talk show, nobar, sampai workshop online yang bisa bikin kamu jadi punya skill set baru. Cukup buka Gotix di aplikasi Gojek atau kunjungi website www.godestix.id untuk beli tiket event online. Setelah beli, kamu langsung dapat link streaming untuk ditonton secara online. Dapetin hiburan seru tanpa batas lewat event online di Gotix. Terlalu lama. Oke, kita mulai aja ya semua. Oke, halo semua teman-teman Good Spirits. Halo, selamat hari Sabtu. Hari libur kalian di sini semua. Terima kasih udah join and welcome to Kindred Series Meetup, Getting the Glow as we go. Gue Bella. Halo semua yang belum kenal, panggilnya Bella aja. Hari ini adalah hari sesi pertama kita untuk rangkaian acara Kindred Spirits Meetup tanggal 13 sampai 21 Maret 2021. Thank you all for being here. Tadi udah pada banyak yang nyapa dari Jogja, dari Malang, dari Jakarta. Wah, seru banget. Terima kasih ya semua dari sini. Oke, sebelum acara dimulai, kita juga dari Kindred Spirits mau berterima kasih kepada para partner kita untuk acara hari ini. Our official ticketing partner dari Loket, Gotix, terus ada media partnernya Great Mind, supporting partner dari Awal Mula, dan juga dari BTS Army. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin teman-teman belum ada yang udah tahu mungkin apa itu Kindred Spirits, ada yang udah sempat dengar kita atau follow kita, mungkin aku jelasin sedikit kali ya, apa sih Kindred Spirits sebenarnya gitu. Oke, jadi Kindred Spirits ini sebenarnya dimulai dari gue, Bella, dan juga temen TK gue dari kecil, namanya Richelle. Halo Richelle, boleh say hi dulu? Suaranya dinyalain mungkin. Halo, hai semuanya, gue Richelle. Iya, oke. Jadi gue dan Richelle memulai ini sebuah digital community kita yang berawal dari vlog kita di YouTube tahun 2018. Kita buat vlog sebenarnya untuk self development. Kita buat tuh tiap minggu kita buat video dan kita lumayan aktif Instagram. Akhirnya tahun ini kita mau grow our community itself. Kalau bisa dilihat sebenarnya Kindred Spirits itu kalau akhirnya similar or related gitu. Mirip, terus values-nya sama, dan kita mau grow together as an individual gitu. Nah ini emang diawali dari YouTube kita sendiri, dan juga ada di Instagram mulai 2018, terus
setelah itu makanya kita mau buat event ini gitu. Boleh di next slide-nya. Nah, ini dia foundernya kita berdua, Bella dan Richelle. Nah, kita berdua sebenarnya dari kecil temenan nih dari TK. Kita ke TK sama. Terus sebenarnya kita berbeda secara background walaupun kita kuliah di universitas yang sama di UI gitu. Richelle background-nya FISIP dan gue background-nya psikologi. Dan sekarang Richelle bekerja sebagai government relation dan gue sebagai digital marketing gitu. Nah nanti kita berdua nih foundernya gitu. Nanti kita akan membawa banyak untuk grow together with kindred spirits. Oke, boleh next lagi slides-nya. Nah, jadi ini opportunity life that I aspire, dan dengan kindred spirits bisa membantu untuk mewujudkan itu. Gitu. Oke. Silahkan Richelle. Yes, thank you Bella introduction-nya. Jadi untuk giliran gue akan menjelaskan lagi sebenarnya tema dari kegiatan Kindred Spirits Meetup, rangkaian itu apa sih? Getting the glow as we go. Kenapa kita ngambil tema ini? Karena tema ini tuh sebenarnya kita pengen nge-empower, kita pengen encourage teman-teman semua yang masih kuliah atau yang masih di awal karir, bahwa di luar sana tuh selalu ada banyak possibilities dan kesempatan. Selama kita tahu kita mau jadi apa, kita sukanya ngapain, dan kita bisa breakdown gimana sih caranya untuk mencapai tujuan besar kita gitu ya, dan kita punya semangat, antusiasme, ambisi yang besar untuk capai ke sana. Hopefully kita bisa melakukan itu bareng-bareng. Nah, untuk acara Kindred Spirit sendiri akan dibagi jadi 3 sesi. Yang pertama adalah yang hari ini, Learning from their past, Becoming fearless beyond what is seen. Jadi di hari ini, intinya kita bakal ngobrol, ini bentuknya akan talk show untuk ngebahas sebenarnya bagaimana sih perjalanan 3 contoh perempuan yang kita sudah undang hari ini, masa lalu mereka seperti apa, dan gimana mereka bisa sampai ke titik yang sekarang. Dan minggu depan masih ada 2 sesi lagi. Sesi yang kedua adalah Intentional Future, di mana kita akan belajar career mapping bersama temanku, Kak Zadira Fediva Tamzil. Nanti dia akan nge-breakdown tuh gimana kalau kita udah punya tujuan dan kita turunin apa sih yang harus kita siapin gitu. Terus untuk sesi yang ketiga, Start with the Present, adalah sesi terakhir tapi yang gak kalah penting, di mana kita akan belajar latihan cara bikin CV, cara menyiapkan jawaban untuk interview bareng sama 2 recruiters, yaitu Tanya dan Alfia. Mereka akan kasih tips-tips untuk kita bisa masuk ke step rekrutmen ke sebuah pekerjaan. Karena di stage apapun pekerjaan kita atau profesi kita, pasti ada kalanya kita harus quote-unquote menjual sisi positif dan kelebihan diri kita. Nah, nanti mereka berdua akan kasih tahu gimana caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Gitu, teman-teman. Next. Untuk sesi hari ini adalah beberapa house rules yang sebenarnya light aja buat teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita berharap nanti selama sesi talk show, ketika ngobrol, teman-teman bisa memperhatikan, bisa aktif bertanya, berdiskusi di chat box gitu, aktif berkontribusi, kita sangat mengharapkan itu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditujukan ke para pembicara, boleh langsung ditulis aja ke chat box-nya itu, nanti moderator akan bantu pilihin untuk dijawab. Dan kemudian please bear in mind untuk tetap mute selama acara agar ketertiban ruangannya tetap terjaga. Terus kalau misalnya nanti ada kesempatan Q&A langsung, bisa raise hand dulu sebelum ditunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ke pembicara. Dan terakhir jangan lupa have fun, karena kita bakal santai aja diskusi sepanjang acara hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, karena Pak, di acara hari ini kita karena disupport sama tim Awal Mula akan memberikan hadiah-hadiah untuk para good spirits. Ada 2 hadiah yang bakal diberikan. Yang pertama adalah voucher 50% buat teman-teman good spirits semua nanti yang akan mengisi feedback survei untuk Kindred Spirits di akhir acara. Jadi kalau teman-teman isi survei, akan kita langsung kirimin vouchernya lewat email langsung setelah acara gitu ya. Jadi untuk dapetin voucher harus isi surveinya dulu. Terus hadiah yang kedua adalah giveaway challenge. Teman-teman bisa dapetin self love bundle voucher 50% untuk belanja di Awal Mula. Nah, mungkin ada yang bertanya, Awal Mula tuh apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, Awal Mula adalah sebuah e-commerce atau marketplace yang mengkurasi produk-produk lokal
dan jenis produknya itu adalah produk-produk kesehatan dari mulai makanan sampai health and beauty products. Jadi nanti teman-teman bisa langsung check out Instagram dan website mereka untuk produknya. Next, aku akan kasih tahu soal giveaway challenge-nya harus ngapain. Supaya bisa dapetin self-love kit bundle tadi ya. Jadi untuk giveaway challenge-nya, teman-teman bisa share nanti di Instagram feed foto lagi ikutan Zoom acara ini atau foto dari buku catatan teman-teman tentang favorite quotes atau key takeaways dari acara talk show hari ini. Jangan lupa di-follow dan tag kindredspirits.id dan awalmula_id. Gunakan hashtag KS Meetup 2021 plus hashtag bersama awal mula. Kalau private kita cek, make sure Instagram teman-teman akan, sorry suara aku kedengaran jelas? Ini ada kode dari teman-teman. Oke, baik. Jadi untuk Instagramnya jangan di private karena kita nanti nggak bisa ngecek. Nanti tim awal mula yang akan memilih pemenangnya, jadi harus betul-betul jelas ya yang mau di-share tuh apa. Dan deadline-nya cuma sampai malam ini jam 9 karena kita akan pengumuman pemenangnya jam 10 besok di Instagramnya Kindred Spirits. Oke, itu semua sekilas tentang kegiatan hari ini. Nanti semua informasi giveaway juga akan ada di Instagram Story. Nah, mumpung masih pada segar, aku mau undang untuk foto session dulu. Kemudian teman-teman yang tadi belum download atau belum pakai virtual background, boleh dinyalakan dulu kameranya sambil dipasang, di-download virtual background-nya. Tadi sudah di-share lagi sama tim Kindred Spirits, ada di chat room. Kita akan ada sekitar berapa nih? 4 halaman foto ya? 5? 4? Oh 3, kalau di kamera operator cuma 3. Baik. Oke, aku akan coba hitung ya teman-teman untuk page pertama. Bentar, ini Kak Nenon kebetulan komentari mau ikut foto apa gimana nih Kak? Aku nyalain video Kak Nenon dulu. Oke, biar kita bisa foto bersama teman-teman. Yes, sudah mulai dinyalakan. Masih banyak nih yang belum nyalain kamera. Oke, baik. Kalau misalnya ada yang masih malu-malu, nggak apa-apa. Profile picture Zoom-nya juga udah pada cakep-cakep. Ini virtual background-nya ada di chat Zoom ya. Coba mungkin boleh diulang, dikirim lagi. Mungkin ada yang baru join. Kalau yang nggak bisa pakai, nggak apa-apa. Ini hukumnya tidak wajib ya. Yang wajib itu hal-hal lain yang sudah dituangkan di agama masing-masing. Oke, baik, kita sudah siap semua? Oke, siap ya Kakak Regina yang akan foto? Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 3, 2, 1. Oke, halaman ketiga, terakhir, put on your best smile atau gaya bebas juga boleh. 3, 2, 1. Oke, sudah semua ya? Kak Regina, sudah semua tersimpan? Oke, kalau nggak kita ulang lagi dari awal. Oke, sip. Itu sudah foto session-nya. Terima kasih teman-teman sudah hadir pagi-pagi, udah siang juga sih ya, di hari libur ini. Kita langsung aja move on to the next agenda. Oke, kita langsung mulai aja nih. Kita mau ngasih tahu dulu apa aja sebenarnya yang akan kita cover hari ini di acara kita. Yang pertama, ini kita udah ada 3 perempuan cantik-cantik nih, teman-teman kita semua yang akan sharing pengalaman mereka, terus juga pekerjaan mereka. Intinya kita mau ngasih lihat bahwa perempuan-perempuan ini adalah bekerja di bidang-bidang yang berbeda. Gitu. Terus juga ntar akan ada sharing session, kita akan tanya-tanya soal struggles-nya apa, qualities apa untuk menjadi seseorang seperti mereka sekarang ini. Terus juga mungkin teman-teman semua ada yang udah sempat lihat kalau di Instagram kita udah lihat background-nya dari Arimbi, Mentari, sama Siska, mereka dari mana aja, dan mungkin teman-teman ada yang udah pengen nih menjadi seperti mereka gitu. Nah, langsung aja kita kenalan dulu sama teman-teman kita ini. So the first one is, ini ada Arimbi Yogasara, biasa dipanggil Ai. Hai Ai, boleh say hi dulu sama teman-teman semua di sini?
Hai semuanya. Iya, halo. Oke, Ai ini temen aku dari SD. So we went to the same school, sekelas segala macam sampai karena kita kuliah di Brisbane di Australia juga satu negara gitu, satu kota. Terus Ai kuliah di UI S1-nya gitu di komunikasi dan S2-nya di Columbia University. Dan sekarang Ai is Southeast Asia Regional Lead for Girl Up Campaign United Nations Foundation. Gitu. Oke, next-nya boleh Rishal yang memperkenalkan teman-temannya. Oke, pembicara kita yang kedua, tamu spesial hari ini adalah Mentari Novel. Hai Nenon, boleh say hi dulu. Kak Nenon, apakah ada di sana Kak Nenon? Oh ya udah dadah. Iya, jadi Nenon ini kebetulan teman-teman adalah teman kuliahku. Dulu kita bareng di jurusan Hubungan Internasional UI. Dan sekarang Nenon ini berkarya di bidang seni. Dia ngeluarin album, ngeluarin lagunya sendiri. Dan dia juga aktif berkegiatan sosial dan sekarang punya lagi membuat clothing line baru di Sukabumi. Dan sebelumnya dia juga aktif untuk ikut kegiatan beauty pageant seperti Miss Indonesia dan Miss Grand Indonesia, menjadi finalis di sana. Dan pernah main layar lebar juga bareng Raditya Dika, mungkin ada yang udah pernah nonton filmnya, jadi pasti nggak sabar untuk ngobrol-ngobrol sama Mentari. And kita akan memperkenalkan selanjutnya Siska Huta Galung, pembicara yang ketiga. Hai Kak Siska. Halo semuanya. Halo. Hai Kak Siska. Oke, jadi Siska ini sebetulnya teman kantor gue. Teman kantor gue waktu gue kerja pertama kali. Jadi secara tidak langsung Siska adalah teman akrab gue dan juga mentor gue. I really look up to her. Sebelumnya Siska itu mau mulai karir sebagai pengacara di sebuah konsultan hukum dan bisnis. Tapi sejak tahun 2015 beliau kerja untuk Pak Presiden. Nah, penasaran pasti kan ceritanya gimana bisa sampai ke titik ini gitu, dan apa sebenarnya yang dikerjain kalau kerja sama presiden gitu kan. Pasti banyak hal seru yang bisa dibagi nantinya. Oke, jadi biar nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan, langsung masuk ke obrolan teman-teman. Jadi jangan lupa sambil dicatat, buat nanti bisa ikutan giveaway, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung taruh di kolom chat Zoom-nya. Nah, pertanyaan pertama nih buat para kakak-kakak speakers ya. Biar langsung kepada inti dari inti acara ini. Mungkin boleh ceritain dulu ya, karena kan tadi di awal sudah diperkenalkan gitu, background-nya sepertinya beda-beda. Ada yang kuliah hukum jadi pengacara, ada yang kuliah HI jadi musisi gitu ya, ada yang kuliah komunikasi terus sekarang moving the gender empowerment agenda gitu sama UN. Jadi kan sebenarnya mungkin nggak selalu linear gitu ya. Biasanya kan mungkin kalau tipikal anak HI jadi diplomat, tipikal anak hukum ya jadi pengacara gitu ya. Mungkin anak komunikasi jadi jurnalis gitu. Tapi kakak-kakak di sini malah beda-beda semua gitu jalur dan perjalanannya tuh ternyata tidak linear, dan kita pengen tahu sebetulnya gimana sih prosesnya bisa sampai ke titik ini gitu ya. Mungkin dari mulai dulu pengalaman kuliah akan dibahas, akan ditanyakan gitu. Cuman untuk permulaan, gue pengen mulai dari sebenarnya pekerjaan kalian hari ini itu ngapain sih gitu. Sebagai regional leader Girl Up campaign itu tuh ngapain sih Ai gitu kan. Sebagai advisor di kantor staf presiden tuh ngapain sih Kak Siska gitu. Sama kalau sebagai musisi, Nenon, apakah tiap hari bikin lagu, manggung, atau what does it takes to be a musician gitu kan misalnya pertanyaan. Nah, monggo, siapa duluan yang mau jawab? Mungkin aku tunjuk dari Kak Siska dulu deh untuk menceritakan nih, karena gue paling penasaran. Dia mau ceritain apa tentang kantor lama gue gitu sebenarnya kan. Oke, thank you Rishel. Selamat siang teman-teman. Sekarang siang apa sore ya? Suaraku terdengar nggak sih? Iya, dengar jelas. Ini siang by the way. Oke, siang ya, masih siang. Halo teman-teman semua. Thank you Kindred Spirit sudah ngundang gue ke sini untuk sharing-sharing sama teman-teman. Semoga nanti sesinya bermanfaat. Nah, tadi Rishel pertanyaannya kenapa bisa nyasar ke sini gitu ya, kantor yang sekarang gitu ya. Iya, terus ngapain sih kerjaannya sekarang tuh? Oke teman-teman, tadi mungkin Rishel udah memperkenalkan saya, aku Siska, sekarang kerja di kantor staf presiden. Nah, aku nggak tahu kalau teman dengar kantor staf presiden itu apa sih yang ada di benaknya gitu ya. Intinya kalau di kantor yang sekarang,
teman-teman, kita tuh bekerja untuk memastikan semua janji presiden, semua program prioritas presiden itu tuh terdeliver sesuai dengan target gitu. Jadi apa yang dijanjikan, apa yang diprogramkan itu tuh harus deliver gitu. Nah, sehari-harinya sebenarnya banyak hal ya yang kita kerjakan ya. Cuma secara singkatnya itu yang kita kerjakan dengan tim di kantor kita ada 125 orang. Jadi kita harus manage satu program, mendeliver satu kebijakan, memastikan implementasinya, juga memastikan evaluasi dan monitoringnya agar apa yang dicita-citakan presiden, wakil presiden itu terdeliver dengan baik. Kira-kira itu sih singkatnya gimana gue kan sehari-hari. Berarti kalau kayak gitu kerjanya bareng kementerian ya Kak, atau punya program sendiri? Biasanya gimana? Penasaran aja sih. Oke, jadi teman-teman kalau kantor staf presiden itu sebenarnya banyak yang bertanya nih ketika tahu saya kantor presiden, itu kantor mana sih? Sama nggak sih dengan kementerian? Sama nggak sih dengan PNS gitu? Nah kadang-kadang saya menjawab itu tergantung siapa yang nanya sebenarnya. Nah, karena teman tadi di sini rata-rata saya lihat umur 23 sampai 27, bahkan masih muda-muda banget ya, gitu ya, maka adik-adik saya semua gitu ya. Intinya gini, kita itu pekerja pemerintah gitu ya. Tapi kalau yang pada umumnya kita tahu kan pekerja pemerintah itu adalah PNS ya. Nah, saya bukan PNS sebenarnya teman-teman. Jadi di tahun 2015 Pak Jokowi itu membentuk satu kantor namanya Kantor Staf Presiden. Teman-teman kalau sering nonton series Amerika gitu ya, ada satu West Wing gitu ya. Kalau ada yang pernah nonton West Wing, itu tuh kita kayak West Wing-nya Indonesia gitu. Jadi kita dari tenaga-tenaga profesional di bidangnya dikumpulkan dalam satu kantor namanya Kantor Staf Presiden itu untuk mempercepat kerja-kerja kementerian. Justru kita bukan the part of kementerian, kita eksternalnya kementerian disuruh bekerja di Kantor Staf Presiden untuk mempercepat kerja mereka gitu. Jadi kira-kira gitu sih Rachel. Oke, sip. Jadi sebenarnya kerja bareng ya sama kementerian. Yes. Menarik banget, nanti kita bisa gali lebih lanjut. Nah, aku mau move dulu mungkin ke Arimbi, ke Ai. Coba Ai boleh nggak diceritain tentang pekerjaannya saat ini, terus mungkin ya sedikit dulu tuh kenapa sih bisa nyasar jadi campaign lead-nya Girl Up Foundation. Oke, thank you, Cheng. Hi semuanya, my name is Arju Gasara, and I am currently the Southeast Asia Regional Leader for United Nations Foundation Girl Up Campaign. Kalau misalkan boleh cerita sedikit, dan gue tuh basically memfasilitasi, membuat strategi, dan manage cabang-cabang yang ada di Southeast Asia buat teman-teman yang mau belajar dan bergerak di bidang gender equality. Dan pastinya yang menyesuaikan strategi dengan konteks Southeast Asia, terutama Indonesia gitu, for my part. Selain itu juga kita melakukan usaha-usaha kolaborasi ya, pastinya dengan gerakan, komunitas, NGO, international organizations, terutama yang ada di Southeast Asia dan juga Indonesia, agar edukasi dan usaha-usaha untuk kesetaraan bisa berjalan lancar gitu. Mungkin untuk pertanyaan keduanya Iceng tadi kok bisa nyasar ke sini ya. To be honest itu juga karena mungkin cerita sedikit, aku S2 di US ya, di Columbia University, dan memang di situ aku sambil iseng-iseng intern, kemudian jadi konsultan lepasan lah untuk NGO yang affiliated to UN di New York gitu. Dan di situ aku mulai tuh kenalan sama orang-orang, terutama orang-orang yang Indonesia yang ada di UN, kemudian juga orang-orang lain lah ya. Dan di situ aku ketemu teman-teman yang tepat aja sih gitu. Actually posisi aku sekarang ini itu nggak bakal bisa aku dapat ya atau jalankan kalau tidak ada ajakan tiba-tiba dari seorang teman. Jadi ini benar-benar ajakan tiba-tiba. So I can really say this is ada faktor luck-nya juga sebetulnya gitu. Walaupun memang dari awal aku sendiri memang sudah ingin fokus ke gender equality sama empowerment dari 18 tahun kali ya. Jadi ya ada luck factor-nya juga gitu, Cheng. Oke, thank you. Sebenarnya berarti luck factor itu berarti didapat karena lo networking juga gitu ya. Kayak lo pernah berkontribusi di tempat lain, and then ada network, terus lo bisa dapetin kesempatan itu because they also see that you will fit to this role gitu kali ya. Yes, thank you, Ai.
Oke, berarti terakhir aku pengen nanya sama Mentari. Hai Mentari, boleh Halo. diceritain kah kalau lulusan HI ya, kalau kuliah HI udah pusing-pusing belajar teori, terus sekarang jadi musisi itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya gini, ini jelas kan suara aku ya? Pakai headset. Ya, jelas kok. Yes. Sebenarnya memang dari kecil itu aku maunya jadi seniman karena emang udah didoktrin sama keluarga sama papa sih terutama tuh udah jadi penyanyi gitu. Nah, tapi kan waktu pas SMA gitu kakakku kan memang sudah di dunia seni gitu. Dia bilang cobalah cari yang lain, jangan kuliah seni lagi karena dulu aku mau masuk IKJ. Jangan kuliah seni lagi, carilah yang lain gitu kan. Karena dia tahu dunia seni itu kerasnya seperti apa gitu kan dan kita harus punya backup education gitu di luar dari seni itu gitu menurut kakakku. Akhirnya karena papaku sangat suka politik, nontonnya politik terus tiap hari gitu kan, terus nontonnya juga film-film perang, internasional politik gitu kan, akhirnya aku inspired dan akhirnya aku pengen masuk ke hubungan internasional. Dan kenapa milihnya di UI juga sebenarnya as simple as aku kan dari daerah dari Sukabumi. Kebanyakan ya teman-teman aku perginya ke Bandung gitu kan. Itu lebih sering lebih banyak. Kenapa ke UI? As simple as UI itu di dekat Jakarta dan Jakarta itu adalah industri musik di sana gitu loh. Jadi pikiranku ketika aku ke sana aku akan networking di sana dan lain-lain gitu ya. Dan memang UI kan favorit ya, siapa sih yang nggak mau masuk UI. Jadi di Jakarta di mana nih UI gitu kan. Dan beruntung akhirnya masuk gitu. Tapi memang aku juga interested. Tapi setelah kuliah itu selama 5 tahun ternyata kan tuntutan akademis di UI kan bukan main-main ya, bukan yang kayak lo bisa main musik terus sekolah tuh jadi ya udah sekolah aja gitu, nggak bisa, udah itu tuh UI itu udah bukan nomor 2 gitu. Akhirnya kan aku fokus dulu karena ya sayang lah udah masuk situ masa disia-siakan kan, sampai hampir lulus baru akhirnya back on track ke menjadi seniman gitu sebenarnya. Dan kalau orang bilang sayang dong HI-nya, enggak juga karena nggak pernah ada ilmu yang nggak kepake ya. Jadi memang ilmuku kepake secara tidak langsung gitu. Jadi banyak yang kepake tapi mungkin tidak langsung. Kalau Iceng mungkin, Rachel mungkin dulu langsung ke politik gitu kan, langsung kepake gitu. Walaupun mungkin beda-beda tapi kan agak searah ya gitu. Nah, kalau kegiatannya sekarang ngapain sebenarnya tergantung. Kalau musisi itu kan kalau mau ke industri seperti apa. Kalau mau jadi musisi misalnya regular musician di kafe atau di mana itu kan pasti kegiatannya mereka akan selalu manggung di kafe dimanapun tempat gitu kan ya. Biasanya sih karir path-nya begitu, sambil nyanyi ke situ juga ke industri. Nah kalau ke industri juga tergantung maunya kemana, mau lewat label kah, mau lewat manajemen kah, atau mau indie kah. Nah aku sudah pernah melewati masa di mana aku dengan manajemen, dengan label gitu kan, itu juga path-nya beda. Kalau sama mereka ya kita biasa workshop, bikin musik dan lain-lain gitu. Cuma mungkin jalannya akhirnya singkat cerita mengarahkan aku akhirnya untuk independen. Jadi kan sekarang untuk musisi indie sudah mulai terbuka sekali ya. Kita udah bisa home recording di rumah, bisa di rumah ya udah bedanya dengan label sama di rumah. Kadang kita nggak bisa bedain gitu. Ya udah yang sekarang aku lakukan adalah lebih ke konsisten berkarya sih, karena mungkin secara karya kalau mau masuk ke industri aku juga belum punya banyak karya, jadi aku sekarang sibuknya lebih konsisten berkarya, nulis lagu sendiri. Kebetulan aku juga produksi sendiri di rumah karena aku juga independen kan, jadi semuanya low budget. Kalau misalnya jadi nggak yang ngeluarin duit, sebenarnya kenapa sih produksi sendiri segala sendiri ya sebenarnya karena bayar session player dan ke studio itu mahal gitu loh untuk bikin album. Jadi kayak ya udah gue cuma ngandelin apa yang gue bisa, gue produksi sendiri di kamar, bikin musiknya sendiri, rilis aja secara independen dan konsisten terus gitu sih. Gitu. Oke, berarti sebenarnya perjalanan dari HI ke musik itu nggak muncul tiba-tiba ya, karena emang dari kecil lo udah punya passion itu, udah punya minat itu, terus pilihan kuliah HI juga dibentuk sama bukan karena pilihan keluarga, tapi lebih ke interest-interest yang shaping Nenon juga gitu kan, ketika di rumah, jadi akhirnya tertarik ke sana. Dan akhirnya tetap pursuing passion, dan nggak ada ilmu yang dipakai, itu sih yang paling penting, karena mungkin teman-teman ada juga nih yang merasa kuliahnya kok jurusannya nggak sesuai sama apa yang sebenarnya diminati. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya soal itu. Thank you, Mentari. Mau dipanggil Mentari atau Nenon nih kalau saya boleh nanya sekarang? Mentari aja ntar pada bingung.
Nenon tuh nama panggilan, jadi aku manggil Iceng pasti manggil Oke. aku Nenon, aku manggil Rachel Iceng, jadi kayak oke. Iya. Oke, Oke. sip. Oke, Mentari. Kita akan explore lagi lebih jauh yang soal yang tadi nanti ya. Nah, boleh nggak aku sekarang nanya lagi ke Kak Siska, dalam satu kalimat gitu kali ya. Dalam satu kalimat, apa yang paling disukain dan tidak disukain dari pekerjaan saat ini? Nanti Arimbi sama Mentari juga harus jawab pertanyaan yang sama. Oke, thank you. Yang paling disukai dan yang nggak disukai ya. Yang paling disukai itu tuh mungkin karena aku orangnya ekstrovert ya. Jadi ketemu banyak orang dari semua stakeholder, dari semua lini tuh aku seneng banget gitu ketemu orang. Yang paling nggak disukai, tapi sebenarnya menikmati, itu kerjaannya sih kayak McD 24/7. 24/7. Itu sih, tapi Iya. nggak suka, kadang-kadang nggak suka tapi menikmati gitu. That's why sampai sekarang aku di kantor ini. Itu sih, Ceng. Iya, Asal jadi kerjaannya ada yang disukainnya, tapi ada capeknya juga gitu ya kalau harus standby 24/7, katanya luar biasa. Oke. Kalau Ai gimana nih? Apa yang disukain dan apa yang nggak disukain dari pekerjaan saat ini? Oke. Mungkin pertama yang disukai dulu kali ya. Aduh, gimana ya? I love my job. I love almost everything about it, to be honest gitu. Tapi yang nggak ada kerjaan yang perfect ya. Kita di UNF itu kan sebetulnya HQ-nya di Washington. Satu pasti LDR sama teman-teman yang ada di HQ gitu. Aku tuh sebenarnya suka banget berhubungan secara langsung, gitu. Tapi juga karena COVID ya akan makin susah lagi gitu. Karena sebetulnya kita tuh setiap tahun tuh ada leadership summit sama year meeting gitu, dimana kita bisa kumpul bareng. Tapi karena keadaannya kayak gini, udah 2 tahun kita nggak bisa melakukan itu gitu. And also mungkin terakhir sih yang agak tricky itu managing time ya, karena gimana pun juga kan aku ada 10 to 6 job dan aku ada di UNF job gitu, jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Jadi managing time-nya tuh lumayan tricky gitu. Tapi all in all, I love my job. Oke, thank you Ai. Jadi pasti ada ya, tetap ada tricky part yang harus kita sendiri pinter-pinter manage-nya gimana gitu. Oke, kalau Nenon gimana nih sebagai single fighter, produksi musik sendiri, nulis sendiri, pasti banyak kan challenge-nya juga. Mungkin apa yang disukain, apa yang nggak disukain dari prosesnya sekarang? Sebenarnya kalau yang disukain sebagai musisi secara generalnya adalah siapa sih yang nggak suka ngerjain hal yang hobi gitu ya, kerjaan hobi gitu kan. Kita nggak semua yang susah-susah atau ribet-ribetnya kita tetap menikmati gitu. Dan yang paling aku suka adalah kita bisa ngatur waktu sesuai dengan kita sendiri gitu. Jadi nggak bergantung dengan orang lain kan gitu. Dan kita juga bisa jadi bos diri kita sendiri gitu. Yang sebenarnya itu alasan kenapa akhirnya aku tetap stick to ini nggak terlalu kedengeran berisikan. Oke, aman ya. Jadi memang kita jadi bisa jadi bos diri sendiri gitu. Kenapa aku juga akhirnya nggak ke kantor? Karena kayaknya aku agak sulit fit in di dalam dunia perkantoran. Ada banyak orang, strukturnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya tuh gue harus di tempat yang lebih bebas gitu. Makanya in the end juga tidak bisa akhirnya nggak bisa survive terlalu lama ketika berjalan dengan label besar atau manajemen, karena kan kita diatur gitu. Nah, enaknya adalah ya kita bebas secara independen juga, mau bikin karya apa kek, seaneh apa kek, mau bikin musik kayak seaneh apapun, mau bikin visual seaneh apapun ya terserah kita, terserah gue mau bikin imajinasi gue begini, terserah deh, nggak ada perlu ACC siapa-siapa gitu. Kecuali kita mempertimbangkan kira-kira industrinya nangkep nggak nih gitu. Tapi kan kalau yang aku lagi coba, ya udah gue keluarin dulu aja gitu, pengen tahu gitu orang nangkep apa enggak gitu. Kalau nggak enaknya sebagai musisi secara umum dan indie yang pasti kita tidak punya stable income, itu sudah pasti. Dan itu memang gak mudah struggle-nya gitu loh. Kayak karena kita setiap hari harus mikir kita harus ngapain lagi, kita harus ngapain lagi gitu. Makanya banyak banget orang ya mungkin di entertainment gitu kan ya survive itu sangat sulit gitu di sana. Pinter-pinter kitanya gitu. Terus yang kedua yang gak enaknya secara independen kita modal semua sendiri.
nggak ada yang modalin. Kalau di produser, di label ada produser, di manajemen ada yang modalin gitu. Cuma kita diatur-atur, tapi ada orang yang modalin. Nah ini sekarang terserah kita bebas mau ngapain, tapi lo cari modal sendiri. Yaitu gimana caranya ngeluarin karya, lo budget deh, lo punya imajinasi sebesar apa, budget lo berapa gitu. Gimana caranya akhirnya lo bisa realisasi itu gitu. Kayak gitu sih sulitnya. Tapi menurutku itu akhirnya membuat kita jadi semakin kreatif sih. Dengan kemampuan yang terbatas, kita kan sedangkan keinginan besar banget nih gitu. Ya udah akhirnya jadi kita muter otak gitu, gimana nih simplifikasinya, yang penting message-nya tetap sampai gitu. Lebih ke kayak gitu-gitunya sih. Tapi semua tetap menyenangkan karena kan kita memilih struggle yang kita pilih ya. Ya, betul. Ya. Intinya semua pasti ada enak dan gak enaknya. Jenis pekerjaan Pasti. apapun yang kita pilih gitu nantinya. Iya, pasti. Iya. Kita pilih gak enaknya mau yang mana gitu. Betul. Nah, oke. Section selanjutnya aku bakal oper ke Bella nih untuk explore lebih lanjut tentang cerita dari 3 narasumber kita. Sangat menarik ya teman-teman kita ini. Mungkin kalau dari gue pengen tahu sih lebih kayak ke perjalanan kalian gitu, dari mungkin dari background kalian masing-masing kan berbeda nih sama yang udah kalian jalanin sekarang gitu. Mungkin gue akan nanya one by one gitu. Kalau misalnya ke Ai gitu, kan lo ngambil S1-nya itu ilmu komunikasi. Terus S2-nya lo ngambil negotiation and conflict resolution. Nah sebenarnya boleh diceritain nggak sih apakah kuliah yang lo ambil ini itu sejalan sama cita-cita lo yang sekarang gitu? Apakah emang dari dulu lo pengen bergabung dengan UN atau dari dulu lo pengen ya ada di this big foundation gitu atau gimana gitu? Kenapa lo bisa S1-nya komunikasi, S2-nya itu terus sekarang lo jadi di UN gitu sih? Coba boleh diceritain dulu soal itu. Oke, thank you Bel. Jadi mungkin ini more or less sedikit panjang kali ya, tapi gue akan keep it concise. Jadi, to be honest ya, gue tuh dulu simpelnya sih, kan S1 komunikasi nih. Karena jujur ya guys, nyari yang aman. Jujur tadinya mau masuk HUI, tapi agak-agak tahu diri lah gitu, karena I'm so bad at tes tertulis TPA, terus kayak math gitu, jadi it's a no-go for me. Tapi memang waktu itu rapotku kebetulan membantu lah ya gitu pas SMA, jadi I picked this way ke UI KKI pakai talent scouting gitu. Dan memang waktu itu tujuannya emang udah pengen ke UQ sih gitu, karena waktu itu kan di ekonomi itu udah ada KKI kan, terus kayak di tahun itu gue tuh mikir kayak ada nggak sih program kayak gini di FISIP gitu. Nah ternyata ada, tapi cuma ada komunikasi. Dan setelah ngobrol sama nyokap gitu, kayak dia bilang ya udah itu aja aman gitu kan, maksudnya nanti begitu lulus bisa macem-macem gitu kan, pilihannya banyak gitu. Jadi ini juga setelah S1 pun gitu ya, gue tuh nggak langsung ke UN gitu, walaupun pas S1 tuh lumayan aktif ya, MUN, terus UN Organizations, UN Youth gitu, cuman begitu gue kelar kuliah itu tuh gue actually kerja dulu di luxury brand perusahaan itu yang ada di Indonesia. Karena waktu itu memang mikirnya gini, kayak oke, gue nyoba ini dulu deh gitu. Gue bakal lihat nih, ini emang gue suka di sini atau ternyata ini emang bukan buat gue. Karena yang gue suka tuh dari gue kecil cuma 2. Either UN-UNan gitu kan, kayak maksudnya humanitarian issues atau fashion gitu. Nah, waktu itu kalau misalnya emang enggak di situ, ya udah kita coba yang lain aja gitu. Dan turns out setelah kayak setahunan kerja di situ, kayak wah ini ternyata bukan gue banget gitu. Maksudnya ya kalau menikmati dan beli ya gue banget, tapi kalau misalkan untuk kerja di Indonesia ternyata bukan gue banget gitu kan. Kayak kalau bahasa sekarang tuh I simply don't vibe with the industry gitu ternyata. Jadi pada saat itu kayak oke, kayaknya gue mesti ngambil pilihan kedua gue nih. Jadi karena itu oke deh, I thought gue coba LPDP, terus gue pergi ke Columbia gitu untuk melengkapi si ilmu gue gitu, karena pastinya ada ilmu yang belum gue dapat gitu kan. Kalau gue mau nyemplung di humanitarian issues atau international development gitu. Ya memang sebetulnya kenapa gue pilih Columbia juga itu karena gue emang udah eyeing juga actually pengen nyoba nyelup lah di UNHQ New York gitu. Jadi pas gue di sana gue sekalian coba selain intern itu tadi gue sebutin ada konsultan lepasan untuk NGO yang affiliated to UN juga gitu.
kalau misalkan tadi juga tanyain gitu kan kayak ada rencana nggak sih gitu sebelumnya ke sini? Ada sih, ada enggak gitu. Gue cuman tahu gue pengen ada di ranah empowerment sama gender equality gitu memang dari teenage years gitu. Tapi kayak banyak turns of events yang mengejutkan gitu lah. Jadi actually aku juga mikir ini kayak ada peran luck-nya, ada privilege-nya juga gitu. Jadi ya itu dia sih kayak harus di fashion dulu, kemudian juga to be honest memang pas sampai New York kan pas nyobain ranah-ranah kayak gitu itu lumayan baru ya buat gue gitu, walaupun gue udah memimpikannya udah lama gitu, tapi to be honest gitu ya begitu gue nyemplung sendiri gitu dan nyobain sendiri gitu, itu ada beberapa hal yang nggak sesuai sama prinsip gue gitu, dan to be honest tuh pernah sakit hati gitu loh karena ngeliat orang kok kompetitif banget gitu ngejar posisi strategis di tempat ini gitu, kayak jujur agak jadi lebih males ya karena gue bukan orang yang bersih banget juga ya, tapi agak demot karena gini, mungkin gue juga nggak tahu ya idealis atau prinsipil ya, tapi ini tuh humanitarian sphere gitu loh. Jadi gue mikirnya ini tuh aneh gitu loh buat gue, kok di ranah dimana lo mengagungkan kesetaraan, tapi lo malah saling ngejatoin gitu loh. Jadi bukannya makin sulit untuk menghadapi tantangan sistemik sama isu yang ada, tapi lo malah saling jatohin. Ini kan nggak banget gitu, tapi ya to be honest it's quite hard juga sih gitu. Anywho pas balik ke Indo gitu itu juga nggak gampang gitu, kayak gue harus kayak kerja di beberapa tempat dulu kayak getting a grip lah ya gitu, sampai akhirnya baru settle di tahun 2018 akhir gitu, dan itu gue baru settle dengan girl up-nya, kemudian juga kerjaan yang lebih sesuai gitu loh sama yang gue pengen. Jadi actually kalau dihitung tuh ada ya kali hampir 4 tahun kali ya gue harus pindah atau kayak nyoba dulu. Jadi emang harus kayak ya itu sih kayak ada turns of events yang aneh-aneh dulu gitu baru gue bisa settle di tempat yang gue mau gitu. Oke. Tapi how do you feel gitu lo sempat pindah-pindah terus mungkin kayak sekali tempatnya ini sebenarnya yang gue mau apa enggak ya gitu. Is it really men-shape up who you are right now gitu? Apakah itu atau jangan-jangan lo jadi regret gitu kayak kemarin sih gue masuk ke fashion misalnya kan gue buang-buang waktu gue misalnya. Lo ada kayak gitu nggak atau gimana? To be honest enggak sih. Gue merasa kayak apapun yang gue laluin itu memang harus gue laluin gitu, dan gue actually belajar banyak banget dari situ karena gue tuh pindah-pindah industri itu untuk kayak sekitar 3-4 tahun itu gue banyak belajar juga gitu. Jadi gue tidak merasa bahwa gue harus regret anything, walaupun memang pas during the process itu it was very very tiring gitu, kayak bener-bener bikin demot lah, bikin stres lah gitu. Cuman ya itu sih kayak terus maju aja lah gitu. Whatever happens, kayak walaupun insecure, kayak terus aja gitu loh. Ya, I see. Karena mereka memang udah yang this is what you want gitu ya. This is what you dream of sebelumnya gitu kan. Yang antara dua tadi ya fashion atau ke UN gitu kan. Ya. Oke, thank you Ai udah sharing. Mungkin gue langsung lanjut lagi nih ke Kak Siska nih, mungkin yang juga menarik juga karena kan awalnya Kak Siska milih hukum ya, udah jadi lawyer, terus sekarang kerja di pemerintahan, terus gimana tuh Kak, apakah posisi Kakak yang sekarang itu adalah yang udah paling ideal gitu, kayak this is what I want, kayak Ai misalnya itu what I want gitu di UN gitu. Kalau misalnya Kak Siska, apakah ini udah yang ideal atau sebenarnya Kak Siska masih punya hopes lagi atau kayak pengen jadi apa gitu? Gimana Kak Siska? Oke, thank you Bella. Mungkin aku cerita sedikit ya sebelumnya gitu. Tadi Ai banyak cerita soal gimana dia memulai kuliah dan lain-lain. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Ai gitu. Jadi ngasih perspektif yang lain juga bagi teman-teman. Kalau teman-teman tahu saya ini berasal dari daerah mungkin sama dengan Mentari, tapi daerah saya itu lebih jauh lagi gitu. Jadi ada kabupaten kecil di kawasan Danau Toba. Jadi saya orang daerah. Jadi mungkin starting point-nya berbeda gitu. Jadi aku pengen kasih pesan juga ke teman-teman bahwa setiap orang tuh punya starting point yang berbeda gitu.
Kalau saya itu dari daerah datang ke pindah ke tempat yang sekarang dan berada di posisi yang sekarang tuh perjalanannya panjang gitu. Tapi catatan saya adalah awalnya itu saya sebenarnya lempeng-lempeng aja hidupnya Bel gitu. Jadi udah sebagai seorang Batak asli gitu, Batak itu kan pasti jadi lawyer ya di mana-mana gitu ya. Ya kan, juga ya. kalau dengar Batak pasti hukum, kalau nggak hukum paling apa gitu ya. Jadi Iya. sederhana itu dulu, hidup saya sederhana itu sebenarnya. Oke, bercita-cita jadi lawyer, masuk fakultas hukum, and then masuk ke kantor hukum gitu. Cuma setelah saya lihat ke belakang, ada 2 hal atau setidaknya 3 yang mempengaruhi kenapa saya tempat sekarang. Ketika momentum bertemu dengan passion dan ketemu dengan ekosistem gitu. 3 hal ini. Tadi ekosistem tuh Ayu udah cerita banyak gitu. Gimana dia ke tempat yang sekarang itu karena faktor teman-temannya gitu. Jadi ini juga aku pengen kasih tahu betapa pentingnya sistem gitu, betapa pentingnya kalian berteman dengan siapa. Ai di tempat yang sekarang itu tuh karena pertemanan gitu, dan saya pun di tempat yang sekarang karena networking gitu. Gak ujuk-ujuk tiba-tiba saya langsung ditunjuk bekerja di kantor staf presiden, gak semudah itu gitu. Pasti karena siapa yang berada di ekosistem saya. Makanya banyak quotes-quotes mungkin kalian lihat di Google atau di Instagram atau di TikTok. Kalian berteman dengan siapa saat ini gitu. Jadi 3 hal itu yang membawa saya ke tempat yang sekarang. Awalnya kalau tadi kembali ke pertanyaan di awal gitu ya, kok bisa sih nyasar di kantor staf presiden gitu. Padahal sebenarnya saya udah kekeh saya mau jadi lawyer gitu. Fakultas hukum, lawyer, and then ya udah lawyer, menjadi seorang lawyer Batak seperti biasa gitu. Cuma ada momentum yang membawa saya ke kantor yang sekarang. Momentumnya saat itu terpilih presiden yang sekarang gitu ya, ada tawaran gitu ya, mau bekerja di kantor yang sekarang, yang sebenarnya itu saya nggak pernah bermimpi, saya nggak pernah kepikiran bekerja di kantor pemerintah. Dan bekerja dengan pemerintah itu bukan cita-cita saya sebenarnya, karena saya melihat birokrasi itu apa sih gitu. Dan mungkin teman-teman di sini yang sekarang pasti nggak ada yang bercita-cita bekerja di kantor pemerintah, so do I saat itu gitu. Cuma ketika brainstorming dengan beberapa mentor gitu ya, saya memanfaatkan momentum karena jujur saya mengidamkan presiden yang sekarang gitu. Karena saya melihat ini bentuk kepemimpinan yang berbeda, so aku ambil kesempatan itu. Awalnya pengen coba-coba 1 tahun gitu. Pengen kerja di kantor pemerintah itu seperti apa. Ternyata kantor yang sekarang tuh ngasih nuansa yang berbeda gitu. Di mana ketemu dengan tadi elemen kedua yaitu passion gitu. Kok di sini seru banget ya gitu. Itu juga tadi mungkin kalau ke pertanyaan Rachel tadi, saya jawabnya teknis, ini lebih substansi gitu. Apa sih yang bikin senang di kantor ini? Karena ini mungkin sedikit idealis dan agak-agak flowering ya, tapi ini jawaban jujur dari saya yang kerja selama 5 tahun di sini. Karena gini, saya selalu menganalogikan seperti ini. Ketika saya kerja di hukum, saya mengerjakan satu kontrak, due diligence dan lain-lain itu mungkin ke satu perusahaan itu karyawannya 200 sampai 1.000 orang maksimal gitu. Jadi apa yang saya kerjakan membawa manfaat buat 1.000 orang maksimal gitu. Mungkin Rachel menjadi saksi sejarah saya mengerjakan banyak kebijakan di kantor ini, baik hal teknis sampai substansi, itu dampaknya 250 juta masyarakat Indonesia gitu. Mungkin ini agak flowering ya, tapi ini saya kadang-kadang baper gitu. Misalnya kalau kalian lihat presiden bawa sertifikat tanah gitu ya, bagi-bagi ke masyarakat. Jauh di belakang itu mungkin nggak terekspos media, itu tuh banyak tangan-tangan, banyak tenaga, banyak pikiran yang membuat itu terjadi tapi nggak terlihat gitu. Dan itu yang kita kerjakan di kantor staf presiden. Gitu. Mungkin Rachel juga tadi bagian dari sejarah itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya lagi kok bisa nyasar ke sini, 3 hal itu sih Bel. Jadi momentum, tentunya kita punya momentum dalam hidup. Tinggal kita bagaimana mengkalkulasikannya dan memutuskannya gitu. Yang kedua, passion, tentunya ini bahasan soal ini pasti panjang, pasti ada sesi berikutnya yang ini sangat panjang banget. Tapi ketiga adalah ekosistem gitu. Ekosistem itu dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian brainstorming, dan dengan siapa yang mentoring kalian itu sangat penting buat saya. Sehingga saya berkesimpulan so far bahwa soal masa depan itu dinamis tapi tidak random. Jadi ketika lu menggolkan sesuatu, gue pengen jadi A, pasti dinamis. Tapi memang masa depan itu nggak random. Itu sih mungkin. Masa depan itu dinamis tapi nggak random. Itu Bella. Iya. Thank you Kak Siska. Wah, iya sih. Jadi benar juga ya 3 hal itu aku jadi ingat kan. Berarti memang momentum, passion, sama ekosistem. Dan mungkin menurut kalau misalnya aku ambil sebenarnya kita sebagai orang gitu mesti fleksibel juga ya sama impian kita gitu. Kita jangan
mengkotakan diri atau kayak ya udah gue mau jadi seorang marketer udah tok gitu. Kalau misalnya nggak itu ya nggak bagus gitu. Berarti kan nggak gitu ya kan, kayak Kasiska aja dia bisa tengah-tengah dia pindah ke kantor presiden, habis itu baru ngeh kalau kayak gue nggak pernah mimpi masuk ke sini nih gitu ya, dan ternyata passionate gitu di situ. Oke, so inspiring. Oke, lanjut aja. Kita lanjut lagi ke mungkin ke Mentari. Kalau Mentari yang tadi aku dengar kan, Mentari dari kecil itu udah apa namanya pengen jadi seorang seniman gitu, udah kekeh tapi tetap mau sekolah gitu kan. Dan tadi kan juga sempat di-mention kalau misalnya ilmu itu nggak ada yang tidak terpakai gitu. Nah, mungkin aku mau nanya ke Mentari, gimana si ilmu HI ini bisa mendukung impiannya Mentari untuk menjadi seorang seniman sih gitu. Kayak di bagian mananya sih si apa yang dipelajarin di kuliah itu akhirnya bisa membantu Mentari sampai seperti saat ini gitu. Boleh diceritain. Salah satunya mungkin ilmu yang secara nggak langsung kepake dari HI adalah bagaimana kita melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Nah, itu kan itu kan karena kita selama mungkin Risha juga tahu ya gimana. Aku nggak tahu sih kalau di psikologi, tapi pasti ada sama-samanya juga ya kita di UI. Kita kan diajarin untuk melihat dari berbagai perspektif, dan kita juga diajarin untuk critical thinking gitu kan. Terus kita juga dipaksa hampir setiap minggu menganalisa sesuatu, dan itu tuh bisa aku bilang itu sangat merubah hidup aku. Mungkin kalau aku nggak kuliah di UI dan nggak dapet pendidikan yang selain dari musik, mungkin itu nggak akan jadi aku yang sekarang. Karena kuliah itu pada saat itu sangat shape aku ke pemikiran yang saat ini. Bagaimana aku melihat industri. Aduh, baterainya nih 20%. Bagaimana aku melihat industri, bagaimana aku menganalisa industri, bagaimana aku melihat semuanya dari berbagai sudut pandang, itu membantu aku. Yang aku rasa ya, kalau misalnya dibilang apakah aku sudah berhasil di sini, aku rasa aku masih dalam perjalanan gitu. Mungkin teman-teman juga pasti tahu, maksudnya kayak biasanya kan ukuran orang kan dinilai dari karyanya juga kan gitu ya. Aku kan baru juga memulai berkarya, jadi aku juga masih ongoing. Kalau teman-teman ada yang di sini tahu, yang aku ceritakan adalah sebuah proses gitu, proses yang sedang aku jalankan. Jadi aku nggak berbicara sebagai orang yang sudah jadi gitu ya, karena kalau yang sudah jadi ya pasti kita ngomongnya kalau misalnya di industri misalnya ada Raisa atau ada Isyana, itu pasti beda lagi ceritanya gitu. Nah, aku menceritakan prosesnya di sini. Aku mendapat pelajaran itu gitu, dan salah satunya adalah hal yang buat aku besar banget adalah aku ngerasa dengan belajar HI aku belajar sesuatu, yaitu tentang soft power gitu, soft power suatu negara. Bagaimana industri kreatif negara, seni, musik, semuanya itu sangat berpengaruh ke kekuatan negara tersebut gitu. Bagaimana industri kreatif mempengaruhi negara itu di mata internasional juga gitu. Contohnya kita lihat misalnya K-pop sekarang gitu kan. Sekarang kita dengerin lagunya, nonton seriesnya, sangat suka bahasanya, makan makanannya, datang ke pariwisatanya, itu kan berawal dari industri kreatif gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngerasa aku menjadi seniman yang mempunyai perspektif itu gitu. Dan aku sangat ingin ke depannya ya, kenapa sih pengen Indonesia juga bisa gitu, sekuat itu seperti Korea. Kalau bukan aku mungkin pelakunya, atau mungkin nanti generasi selanjutnya, who knows, aku hanya jadi orang di belakang layar ketika aku sudah punya anak gitu kan, kita nggak pernah tahu apakah aku yang akan melakukan atau orang lain. Tapi yang pasti aku ingin menjadi bagian dari gerakan itu, bahwa seni itu, industri kreatif itu bisa berdampak sangat besar loh untuk negara gitu. Kita kapan itu bisa terjadi kita nggak tahu, tapi yang penting pemikiran ini sudah ada gitu.
Oke, Gitu sih. luar biasa sih. Ya, kalau gue mungkin, gue sebagai seorang awam gitu ya, bukan kayak seniman, mungkin gue nggak kepikiran tuh kalau misalnya ternyata bisa dianalisa dari segi itu, dan mungkin itu jadi foundation mentari juga untuk ini ya, untuk kayak ya udah makanya gue harus terus berkarya gitu. Karena kalau misalnya bukan gue yang mulai, siapa lagi gitu kan? Siapa tahu kan tidak semua musisi itu punya pandangan seperti itu ya. Gitu. Dan mungkin kalaupun luar bukan biasa. karyaku, walaupun mungkin bukan karyaku yang akan maju, siapapun itu ya nggak apa-apa. Tapi kan yang penting ada yang memulai gitu. Iya. Oke, thank you Mentari. Nah, next-nya mungkin kita bisa, aku bisa ngasih mic ya, ada mic nih, mic bohongan ke Richelle lagi, to the next session. Silahkan Richelle, the stage is yours. Thank you, Bel. Nah, tadi kita kan udah dengerin tuh perjalanan 3 narasumber kita dari mulai kuliah sampai ke titik ini. Ternyata prosesnya panjang dan ada pilihan yang harus diambil. Di situ ada enak nggak enaknya gitu kan. Nah, sekarang aku pengen coba explore, sebenarnya mungkin explore dari bagian yang nggak enaknya gitu kali ya. Karena kita kadang-kadang suka nggak, ketika kita lagi ngalamin sebuah challenge, kita lagi ada di posisi yang sulit tuh, kita suka tenggelam gitu aja gitu, tanpa akhirnya kita tahu bahwa ya udah gue, kalau kan ada juga yang bilang kalau kita mendapatkan ujian itu sebenarnya kita lagi mau naik level gitu ya. Nah, mungkin aku pengen nanya nih sama Ai dulu, tantangan apa sih yang pernah lo alamin, baik itu kejadian personal ataupun di dunia kerja gitu ya, di ketika pengalaman kerja yang sangat membuat posisi lo lagi di terburuk gitu, posisi terburuk dalam hidup lo, tapi then you bounce back, then you jadi lebih mengenal diri lo, lebih solid, dan akhirnya menjadi lebih kuat sampai sekarang gitu. Tantangan mana yang jadi lesson terbesar dalam hidup lo? Oke, thank you Richelle for the question. Mungkin gimana ya, gue kaget sih hidup gue tuh ngebawa gue ke sini ya, at last gitu. Kayak aneh banget gimana tiba-tiba, jujur pas gue udah pasrah banget tuh, gue akhirnya dipertemukan sama teman-teman yang emang satu value sama gue dan tahu bahwa perjuangan menuju kesetaraan tuh perjuangan kolektif gitu, bukan perjuangan pribadi yang tadi gue bilang sempat bikin gue demot ngeliat orang pada sikut-sikutan gitu. Dan gue tuh baru bisa lebih konten gitu ya pas gue menemukan ini gitu di hidup gue. Jadi mungkin gue bisa cerita sedikit ya. Gue tuh jujur nggak bisa share tantangan yang sifatnya finansial atau sistemik gitu. Karena jujur memang gue nggak mulai dari nol, karena gue supported well by my family. Meaning bukan aku orang kaya raya, tapi cukup privilege untuk punya orang tua yang selalu mencoba untuk support gue apapun keadaannya gitu. However, I do have my own issues, and ini gue buka-bukaan aja ya, I do have mental issues, dan gue tuh bukan cuma punya 1 atau 2, tapi beberapa gitu. Jadi aku tuh ingat banget ya, pas proses LPDP, kemudian daftar Columbia, ini tuh sebetulnya hidup gue tuh chaos banget, tapi gue harus maju terus kan, gak boleh berhenti kan gitu. Oke, trigger warning ya guys, kalau nggak mau denger please do not. Aku tuh selalu doa dulu pas hidup lagi chaos-chaosnya banget, tapi harus tetap ngedorong kayak oke, harus dapat LPDP, harus ke Columbia itu. Aku selalu doa malam-malam kayak ya Allah, kalau emang ini udah nggak akan work out, udahlah ambil aja lah nyawa gue gitu. Kayak udahlah, gue males banget nih, udah hidup nggak jelas banget sih gitu loh. Tapi gimana ya, one thing setelah melalui itu gitu ya, mungkin aku bisa kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini, please seek help gitu, karena kalau udah sampai pikiran aneh-aneh, mood swings terus, demotivasi berlebihan, apalagi kalau udah sampai denger yang aneh-aneh, please always seek professional help lah gitu. If you have the means, please do gitu. Mungkin aku bisa nyaranin kalau ada teman-teman yang pernah dengar mengenai Yayasan Pulih, if you have financial limitations, kayak please seek their help, karena they're actually helpful gitu. Dan actually kayak salah satu terapis aku tuh pernah bilang ke aku gitu, yang namanya mental issues itu sometimes nggak bisa hilang total. Jadi what you can do is actually to befriend your demons. Jadi your insecurities and fear itu tuh actually bisa keep you awake and aware gitu loh. Jadiin aja teman gitu, daripada
lo dibabu-babuin terus nih sama ketakutan dan insecurity lo, babuin balik aja gitu. Bikin itu jadi fuel lo supaya lo tuh bisa terus mendorong diri lo gitu. Nah, maybe apa ya, also walaupun waktu itu gue terpuruk banget ya keadaannya, itu benar-benar karena a lot of things lah ya gitu. Dari kehidupan percintaan, kehidupan profesional, kehidupan akademis tuh hancur semua tuh di tahun itu, 2 tahun itu. Jadi itu tuh bikin gue orang yang super unstable waktu itu dan very very insecure gitu. Tapi satu sih, gue nggak pernah berhenti. Walaupun gue tuh terseok-seok ya karena beban itu, gue sama sekali nggak pernah berhenti. Kayak gue tuh waktu itu terus aja maju gitu. Walaupun gue insecure, walaupun gue capek, kayak ya udah sometimes boleh kayak take some times to breathe. Tapi kayak gue waktu itu mikirnya cuman kayak ya tapi ya gue harus tetap maju gitu loh, mau gue ngerasa apapun. Dan itu tadi yang gue bilang, seek professional help. Your friends, your family could help gitu, cuman kalau udah parah you have to seek professional help gitu. Kalau dari gue sih. Oke, thank you Ai. Berarti lebih ke apa ya, pengalaman personal lo akhirnya berhasil untuk karena lo orangnya juga maju terus gitu ya. Jadi lo maksudnya ketika dalam seperti itu lo juga bisa overcome, mungkin lo masalah tengah, akhirnya lo action lanjut dengan berbagai effort untuk pursue your dream gitu kan, dan akhirnya be friend that also that part of yourself sekarang gitu misalnya. Thank you Ai for sharing that part in your journey gitu ya, karena gue yakin pasti kita semua sempat ngalamin lah, either itu stress, light depression, atau sampai yang memang mental health issues yang betul-betul perlu dibantu sama profesional gitu ya, karena hari gini siapa sih yang nggak stres, minimal stres gitu. Dari kita sekolah, dari kita kuliah pasti ada stresnya. Stres level itu hanya bisa meningkat ketika kita sudah bekerja dan semakin mandiri gitu kali ya. Betul. Nah, gimana mengelola stres? Mungkin nanti kita harus bikin sesi terpisah soal itu. Dan gue mau move pertanyaan yang serupa ke Mentari. Kan tadi udah cerita struggle-nya sebagai musisi independen gitu ya. Mungkin selama journey itu, atau mungkin ada cerita yang lebih di masa lampau lagi dari Mentari, sebelum kuliah atau sebelum bikin rekaman sendiri gitu. Sebenarnya ada nggak sih turning point atau tantangan yang bikin lo benar-benar bounce back untuk jadi seperti sekarang? Agak bingung nih. Apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin masalah menjadi musisi dan berkarya gitu ya, lagi-lagi aku berbicara dari orang yang sedang berproses gitu, berproses untuk punya karya dan berkarya terus. Pastinya aku mengalami love and hate relationship sama musik ini gitu ya. Karena di satu sisi dia yang membantu aku, dia tuh jadi media aku rilis gitu kan, dan aku bisa mengeluarkan itu gitu lewat musik. Tapi di satu sisi ketika itu ditekan untuk menjadi sesuatu, misalnya kayak gue harus jadi nih musik gue orang suka atau enggak, gini gitu yang kayak gitu-gitu, itu membuat akhirnya gue stres sendiri, dan gue pernah juga akhirnya tuh gue kehilangan dan kemudian mungkin pada saat itu juga masalahnya nggak hanya musik, sama juga tadi kayak Kai, masalah keluarga, masalah finansial karena bokap gue baru meninggal gitu kan, terus percintaan gitu pokoknya, terus gue harus lulus pas skripsian juga, itu masa-masa skripsi, jadi itu udah semua hal di dunia yang bermasalah ini kayaknya semua ada di gue gitu, kayak gue ngerasa, maksudnya semua hal yang mungkin bermasalah di hidup gue itu saat itu bermasalah semua gitu, sampai akhirnya gue juga sempet depresi, dan ya gue sempet terapi juga ke psikolog, sempet dirujuk juga ke psikiater untuk minum obat, tapi akhirnya gue nggak lanjutin karena ya gue nggak suka aja lah efeknya gitu ya. Akhirnya gue kayak berhenti dan gue berusaha aja healing sendiri dan ngobrol sama orang, ngobrol sama temen gitu.
Sempet juga di masa itu tuh gue udah nggak suka dengan apa yang gue suka lagi. Gue udah nggak suka nyanyi lagi, gue udah nggak suka musik lagi. I hate everything gitu loh. Bahkan apa yang membuat gue happy udah nggak membuat gue happy lagi gitu. Yang gue kayak udah males gitu. Tapi sampai akhirnya sih mungkin turning point-nya adalah gue tuh ngobrol sama sahabat gue, terus sahabat gue bilang gini, kita lagi ngobrol aja gitu ngalor ngidul, terus kita tuh ngobrol gini, iya ya, kita tuh sebenarnya nggak boleh banget tuh ya di hidup tuh ngomong, coba kalau aja, coba kalau gini, itu tuh kayak a big no gitu. Kalau lo tuh nggak nginjek bumi gitu loh. Ya udah yang lo lagi alami tuh di situ apa kita terima, ya udah kita jalanin. Jangan coba kalau kemana-mana gitu. Karena kan pada saat itu gue kan kayak coba kalau keadaan gue nggak gini, coba kalau gue nggak sakit. Pada saat itu gue juga sakit. Coba kalau gue nggak sakit, mungkin gue nggak gini, gue gini gitu. Jadi terlalu banyak hal yang nggak bisa gue terima. Yang akhirnya gue bilang kayak kok gue nggak napak bumi, harusnya ya udah terima aja. Ya udah akhirnya gue berusaha mulai menerima semuanya. Oke, gue sakit, sekarang gue cuma bisa di rumah dan gue nggak bisa pergi lagi, gue nggak bisa networking yang udah gue bangun bye-bye gitu kan, semuanya gue terima, oke. Sekarang apa yang gue lakukan, gue istirahat gitu, nikmatin hidup gue. Dari situ gue juga jadi belajar berdamai sama diri gue sendiri, karena gue kan selalu lari di hidup ini tuh selalu sibuk banget. Di satu sisi ketika gue sakit, itu kan gue gak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Jadi terpaksa gue harus ngedengerin semua otak gue dan perasaan gue gitu. Dan akhirnya gila, ternyata gue gini ya, ternyata gue gini. Dan gue akhirnya berdamai dengan diri gue sendiri juga, bahwa oh ya udah emang lo kayak gini, emang lo kayak gini gitu. Sampai akhirnya ya udah menerima dan berdamai sama diri sendiri, gue balik lagi aja jalanin. Sama yang kayak kata Kak Ai, mungkin gue take a break, gue istirahat gitu. Mungkin gue nggak berlari kayak dulu, gue hanya berjalan, and it's okay, setiap orang berlari gitu, ngejar sesuatu. Gue dengan berjalan, gue menikmati, ibarat kalau kita lari gitu ya, naik mobil gitu kan, ya udah kita cuman cepet aja. Tapi kalau kita jalan, pada saat itu gue mungkin sama Tuhan cuma dikasih, ya udah lu jalan pakai sandal jepit aja deh gitu. Set, gue cuma jalan, gue lihat, oh pemandangan ini enak ya, oh di sini enak, oh ada seseorang nih, gue ajak ngobrol dulu. Kalau hujan, saking karena gue cuma nggak punya mobil pada saat itu, ini analogi ya, karena gue berjalan dan gue hanya bermodalkan sandal jepit gitu, gue akhirnya gue bisa ketika hujan gue harus meneduh dulu, gue nggak bisa lari secepat orang lain yang pakai mobil gitu kan. Akhirnya gue ketemu orang di sebuah kafe, gue ngobrol, jadi nggak apa-apa gitu berjalan tuh. Jadi akhirnya gue juga akhirnya keep going aja gitu. Dan it's okay dengan berjalan gitu. Gue sih gitu sih sekarang. Nggak wah harus lari, ini orang udah sampai sini gitu, kayak santai aja lah gitu. It's okay, kalau udah waktunya lari akan lari sendiri juga gitu. Iya, iya. Thank you Nenon. Karena kalau kata salah satu slogan dari media partner kita, hidup itu berjalan, bukan berlari. Iya. Itu slogannya Great Mind. Iya, tapi bener-bener. itu jadi emang gue belum pernah berada di posisi Nenon ketika dimana semua aspek dalam hidup gue, baik itu finansial, pekerjaan, karir, apapun itu bermasalah atas di waktu yang sama gitu ya. Even kesehatan juga yang benar-benar akhirnya membuat kita harus take a break. Jadi berarti biggest takeaway di sana ya itu tadi, berjalan bukan berlari gitu ya. Dan setiap orang punya momen dan jalurnya masing-masing gitu. Nah, mungkin sebelum lanjut, gue akan oper mic-nya kembali ke Bella untuk pertanyaan terakhir kepada Siska sebelum session ini kita akhiri. Oke, aku mau bertanya sama Kak Siska, melihat dari ceritanya Ai, ceritanya Mentari gitu kan, ngomongin soal many adversities gitu ya, many tantangan yang mungkin ya pasti ada ya, kayak stress is very inevitable katanya kan, kita nggak bisa ngindarin stres, pasti bakal ada dan tantangan pasti akan terus ada gitu. Kalau menurut Kak Siska nih, mungkin juga Kak Siska juga pasti punya tantangannya sendiri gitu kan dalam menjalani semua perjalanan ini yang berproses ini gitu. Menurut Kak Siska, untuk apa yang perlu dimiliki seseorang gitu untuk bisa menghadapi atau mungkin prepare themselves untuk menghadapi tantangan gitu. Tantangan-tantangan yang mungkin akan kita temui, mau kita kira-kira tahu ataupun yang nggak sama sekali kita tahu gitu ya. Ada aja tiba-tiba gitu. Menurut Kak Siska apa nih Kak Siska supaya kita punya senjatanya, punya weapon gitu to protect ourselves maybe. Ya.
Oke, Bella, thank you. Mungkin aku akan mengelaborate ya dari pengalaman dan selama ini tuh cara aku handle atau deal dengan itu seperti apa gitu. Jadi mungkin sama dengan Ai, sama dengan Mentari tadi punya tantangan gitu. Jadi sebagai cerita, dulu aku masuk di kantor yang sekarang tuh di usia-usia peserta sekarang gitu. Jadi di bawah umur 25 tahun gitu. Jadi di bawah umur 25 tahun, saya sudah diperhadapkan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi gitu. Yang which is sebenarnya background saya hanyalah hukum dan gak ngerti pemerintahan saat itu. Jadi 3 bulan pertama, 6 bulan pertama di kantor itu saya stres. Karena ini gimana cara handle-nya gitu. Sementara kita tuh hanya di feeding tuh hanya sebentar gitu ya. Jadi bahkan di 6 bulan pertama tuh saya memilih untuk resign saat itu karena saya nggak bisa handle gitu. Stres ini gimana cara ngadepin kerjaan di sini. Lu di bawah umur 25 lu dipaksa ketemu pejabat untuk mendeliver kebijakan A, B, bekerja A, B, dan C gitu. Nah cuma ada satu hal dalam perjalanan itu singkat cerita yang saya temukan dan yang membuat saya bisa jalan terus seperti yang katakan Mentari gitu ya, jalan terus walaupun kadang berlari berjalan, itu mentor. Jadi mentor itu kasih perspektif buat saya gitu. Jadi temukan mentor gitu. Jadi dia nge-feeding saya dari substansi, dari non substansi dan berbagai hal gitu. Jadi in the end saya akhirnya belajar gitu. Jadi dulu tuh saya saking stresnya itu tuh karena salah satu faktornya itu saya berusaha ingin sejajar dengan teman-teman saya gitu. Di mana teman-teman saya udah paham birokrasi, sudah paham politik, sudah paham semuanya. Sementara saya anak kecil yang baru datang ditempatkan di situ gitu. Jadi saya berusaha untuk selalu ingin sejajar. Jadi saya stres sendiri gitu. In the end ketika saya diskusi dengan mentor, saya di feeding dan lain hal, saya menemukan bahwa hidup itu tuh nggak hanya soal hard skill gitu. Saya ingin menyamakan hard skillnya mereka gitu. Ternyata skill itu tuh ada 2 komponen, hard skill dan soft skill gitu. Ibarat kalau kata anak-anak sekarang ternyata pinter aja nggak cukup gitu. Lu harus punya soft skill gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dalam bekerja, dalam nanti berinteraksi dengan mitra kerja, profesional atau dimanapun, ya kita harus punya 2 ini gitu. Ini yang menyeimbangkan hidup saya sehingga sampai sekarang saya bertahan gitu. Jadi walaupun mungkin hard skill saya nggak sama dengan teman-teman saya yang lulus dari Harvard, dari Columbia kayak Ai, atau mungkin yang udah PhD di mana-mana, tapi saya punya penyeimbang yang namanya soft skill. Kadang-kadang hasil kerjaan mereka saya ngedeliver ke kementerian, mungkin Rachel tahu cerita itu gitu. Kadang-kadang hasil output kerjaannya mereka, saya yang mendeliver karena saya punya soft skill gitu. Jadi 2 hal ini seimbang, sampai sekarang saya masih bertahan karena saya berhasil mendapat mentor yang bisa menyeimbangkan 2 ini. Jadi teman-teman, walaupun mungkin hard skill-nya nggak oke banget, ya harus ada soft skill. Soft skill juga nggak terlalu tinggi, kalau soft skill juga nggak boleh berlebihan kalau hard skill-nya nggak ada. Jadi PR kita adalah bagaimana menyeimbangkan 2 hal ini gitu. Jadi soft skill dan hard skill, tapi kita semakin firm itu tuh ketika ada mentor. Siapa orang yang you look up to gitu. Tentunya dia yang lebih berpengalaman dari kamu, sudah melewati jalannya kamu, pasti akan lebih memudahkan gitu. Mungkin itu. Jadi tapi ada 3 hal ya, mungkin kalau tadi spesifik menjawab pertanyaan Bella, kalau saya sih so far ada 3 hal. Mentor itu mentor sangat penting gitu ya. Teman-teman bisa memilih mentor, apakah mentor di bidang pekerjaan, akademik, atau mungkin spiritual, itu terserah gitu. Saya sampai sekarang setidaknya ada 2 mentor gitu, 3 mentor sekarang. Jadi yang di kerjaan saya pasti mencari mentor, di tempat saya bekerja saya pasti memegang satu mentor, di bidang spiritual pasti saya pasti ada mentor juga. Jadi karena masalah-masalah yang disampaikan Ai dan Mentari itu nggak bisa kita hindari gitu. Saya juga pernah ada masalah sampai pergi psikolog gitu, pernah. Dan saya mencari mentor yang bisa mencerahkan saya di bidang itu gitu. Jadi teman-teman mungkin belajar dari pengalaman saya, saya mungkin lebih senior di sini daripada kalian semua secara umur gitu ya. Mudah-mudahan jangan terulang gitu. Jadi biar ada faedahnya saya diundang ke sini bahwa ingat cari mentor gitu. Terus yang kedua, hidup itu tuh nggak soal hard skill. Gak soal kamu harus nyampe predikat apapun, itu bagus gitu. Tapi seimbangkan dengan soft skill. Soft skill pun harus diseimbangkan dengan hard skill gitu loh. Terus yang itu ya mentor sama soal penyeimbangan soft skill dan hard skill. Dan yang paling penting diantaranya tadi bolak-balik sampaikan Ai dan Mentari itu adalah soal ekosistem gitu. Milih ekosistem yang sehat, pergaulan yang sehat. Karena saya pernah salah di bidang itu dan jangan kalian ulangi gitu. Jadi pernah ada salah satu mentor saya ngomong, yang tadi sebenarnya saya udah sampaikan, siapa kamu 5 tahun ke depan adalah siapa teman kamu sekarang sebenarnya yang akan mempengaruhi pola pikir, mindset, pergaulan, bahkan mungkin cara kamu bergaul, mungkin makanan kamu itu akan dipengaruhi oleh circle terdekatnya kamu gitu. Dan salah satu mungkin teman-teman yang paling ingin aku sampaikan di sini, yang paling aku ingat dari mentor aku adalah
eh, kadang-kadang karena ini rata-rata perempuan ya gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan soal menjadi sempurna gitu, tapi bagaimana deal dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki gitu. Misalnya aku ya nggak sempurna-sempurna amat, aku dari daerah, mungkin teman-teman juga banyak yang seperti saya, ada yang seperti Ai mungkin udah starting point-nya udah beda. Jadi kita punya starting point yang berbeda dan nggak ada yang sempurna gitu. Tapi goals kita adalah bukan untuk menjadi sempurna, tapi tantangannya adalah bagaimana deal dengan ketidaksempurnaannya kita. Itu sih mungkin teman-teman dan Bella mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Oke, thank you banget Kak Siska. Ini iya sih sangat-sangat eye-opening gitu ya, bahwa sebenarnya mentor itu mungkin selain kita bisa konsultasi juga sebenarnya kan kita tuh mungkin kalau misalnya dilihat pakai mata sendiri kita nggak bisa lihat sisi baiknya atau kayak the light at the end of the tunnel. Tapi kalau misalnya ada mentor kan dia bisa melihat dari sisi helicopter view gitu kan. Now you're here and you can be this, you can be that, you can be this gitu kan. Jadi kayak punya banyak perspektif gitu. Dan juga aku setuju sama kalau misalnya tadi Kak Siska bilang kalau kita jangan bandingin diri kita sama orang lain, mungkin karena kita juga punya different starting point, kita punya journey yang berbeda. Yang paling penting adalah gimana caranya supaya kita bisa menerima kekurangan kita dan how can we make it better gitu ya. Not perfect karena not everybody is perfect gitu. Perfect hanya milik Tuhan gitu kan. Jadi oke, thank you banget nih Kak Siska. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari Kindred Spirits karena udah ada yang bertanya di question box, di comment box kita. Mungkin aku langsung aja nih ya. Ada yang bertanya dari Alia Prashafa. The worst enemy is yourself. Bagaimana caranya kakak melawan diri sendiri and fight the so-called mental blocks yang sering menghambat kita untuk bisa maju? Gitu. Ini mau kita tanyain ke siapa nih, Rishal, kira-kira mau kita kasih pertanyaannya aja ke 3 speakers kita atau gimana? Menurut lo? Yes, boleh siapa aja yang kira-kira sudah punya jawabannya di belakang kepala mereka. Ya, boleh langsung siapa? buka aja, Siska dulu atau Ai dulu gitu kan. Gimana sih caranya kita overcome mental blocks diri kita sendiri gitu. Karena biasanya kan ya yang terberat adalah melawan diri kita sendiri ya. Either itu dari kemalasan, kebuntuan, procrastinating, you name it. Banyak hal yang sebenarnya diri kita sendiri gitu yang ngeblok. Kak Siska mungkin. Oke, ini pertanyaannya bagus tapi ngejawabnya harus mikir dulu gitu ya, agak sulit ya. Tapi anyway, oke, pertanyaan ini bagus banget. Siapa namanya? Alia ya. Alia, thanks pertanyaannya dan ini sering terjadi dan rata-rata kita punya gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, ketika itu terjadi, salah satu kuncinya adalah lu bikin perbandingan gitu. Kadang-kadang gini, bukan membandingkan diri dengan orang lain ya, tapi ada referensi lain gitu. Kadang-kadang perbandingan itu saya lihat dua hal, membandingkan diri dalam konteks negatif gitu, membandingkan diri, misalnya saya, gila ya, gue udah umur 29-30 kayak gini, belum lala, itu negatif gitu. Tapi membandingkan diri untuk sesuatu hal yang bisa memotivasi, itu bagus gitu. Jadi ketika itu terjadi, kenapa dia bisa, kenapa Ai bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Itu kadang-kadang positif gitu ya. Jadi ketika itu udah terjadi, pertama saya kadang-kadang tuh melihat referensi lain gitu ya. Gimana orang bisa berkembang gitu, kenapa gue nggak bisa. Yang kedua, tadi lagi-lagi disebutkan oleh Mentari, sebenarnya gue suka banget statement itu, dan itu statement favorit gue gitu ya. Kadang-kadang salah satu definisi sukses buat gue itu adalah berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi untuk kita pergi ke dua hal ini, sebenarnya kita harus punya kemampuan untuk membuat kalkulasi gitu loh, Shell, antara realitas sama yang ingin kita capai gitu. Tapi jawaban untuk Alia ini menurutku sih kayak buat saya dua hal gitu. Jadi pertama saya melihat referensi lain atau membuat perbandingan. Yang kedua, kemudian saya melihat dalam saya juga untuk kemudian melihat apa sih yang saya punya terus membuat kalkulasi. Ya kalau emang nggak realistis ya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Itu sih mungkin semoga cukup menjawab ya. Thank you. Oke, thank you Kak Siska. Berarti kita tadi udah jelas banget ya yang dijawab sama Kak Siska itu. Mungkin dari Ai atau Mentari salah satu ada yang mau nambahin. Kalau enggak juga apa-apa karena ada banyak banget pertanyaan nih dari teman-teman. Yes, Ai silakan. Ai apa nih non tadi? Aku tadi.
Oh ya, Siapa nih? maaf. Kameranya nggak kelihatan. Silakan. Iya, sebenarnya kalau aku sih misalnya ketika misalnya kita mental block atau apa, sebenarnya adalah ganti perspektif. Karena kan kita selalu pakai perspektif yang membuat kita merasa kayak, aduh lah gue gini, akhirnya kita kayak mental blocks gitu loh. Sedangkan kalau kita misalnya kita ganti perspektif gitu kan, dengan perspektif yang lain gitu, itu pasti akan ada perspektif yang lain. Maksudnya bahwa sebenarnya nggak seburuk itu gitu. Misalnya kalau sekarang misalnya kayak capek banget ya gue bikin karya kayak gini gitu kan, terus misalnya sendiri gue harus ngerjain semuanya sendiri, apa-apa sendiri dan lain-lain, ngeliat online udah pada jauh bla 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 bla, terus kitanya jadi kayak insecure, terus apalah takut omongan orang lain gini gitu itu kan membuat kita jadi kayak pengen berhenti gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya ganti perspektif lain gitu, ya udah misalnya ini berarti kan sebuah proses misalnya gitu. Terus misalnya kita juga ngelihat diri oh berarti ada beberapa hal yang harus lagi gue improve, berarti ini prosesnya adalah untuk improve diri sendiri untuk yang hal ini. Jadi lebih melihat challenge atau hal-hal yang membuat kita mental block itu malah jadi kayak, oh gue harus ini, ternyata prosesnya ini. Kita harus pinter-pinter ngelihat kayak apa sih yang lagi diajarin tuh saat ini tuh, gue tuh harus kayak gimana sih, apa sih yang perlu diimprove gitu. Jadi mungkin perspektifnya diganti, instead of kita berpikir semua ini adalah membuat kita jadi korban dan kita kesulitan dan kita tidak bisa kemana-mana, justru kita lihat perspektifnya bahwa semua ini adalah sebuah hal yang sebenarnya membuat kita lebih besar lagi. Nah, kita harus lebih besar hati menerimanya dan ya udah gitu, jalanin aja gitu prosesnya, karena yang namanya kita jalan ke tujuan pasti akan sampai. Cuman kapan sampainya dan bagaimana sampainya itu kita nggak pernah tahu, iya kan? Kalau kita jalan terus pasti sampai gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu waktunya. Kita harus kemana dulu, harus ngapain dulu gitu. Jadi percaya aja gitu sih. Semoga jelas ya pakai headset. Jelas kok, Nek. Thank you Mentari. Nah, mungkin kita udah banyak pertanyaan berikutnya. Bella boleh raise the next question, please. Oke, boleh nih aku bacain ya dari Syifa Khairunisa. Siapa kamu 5 tahun ke depan adalah siapa teman kamu sekarang. Itu mungkin yang tadi Siska sempat bahas ya. Bagaimana membangun relasi dengan orang lain, sedangkan diri saya tidak suka bergabung dengan banyak orang. Nah, mungkin bisa dijawab. Mungkin yang belum jawab, Ai kali. Ai boleh menjawab, karena kan Ai punya banyak teman nih dari luar negeri pun gitu ya. Sampai, iya, boleh Ai bantu jawab. Oke, thank you, Syifa. Oke, jadi gini, orang tuh selalu bilang ya, kalau misalkan kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman gitu. Tapi kata Kak Siska tadi, kan kita harus melihat environment kita juga gitu kan. Buat aku, kita harus pilih-pilih teman gitu. Nah, ini tuh sekarang tuh gimana sih caranya supaya networking kita tuh bisa lebih luas? Oke, kamu misalkan bukan extrovert. To be honest, aku juga bukan loh gitu. Untuk actually kayak webinar dan segala macam, itu tuh sebetulnya membutuhkan banyak energi juga buat aku gitu. Karena sebetulnya aku tuh orang yang lebih backdoor lah, backstage gitu tipenya. Nah, tapi gini, satu hal yang bisa aku ceritain dari pengalaman pribadi aku ya, sekarang itu kan ada sosial media. Kalau kalian hari ini bisa nonton ini gitu ya, coba buka Twitternya, cari geng Twitter yang benar. To be very real honest with you, teman-teman gue yang sekarang support gue, itu selain dari teman-teman SD kayak Bella, kemudian ada sahabat-sahabat gue yang lain, itu tuh teman-teman yang gue temuin di Twitter dan SFM pas gue SMP sampai SMA. Wow. Gitu loh. Itu kayak forum lah gitu. Karena menurut okay. gue kalau misalkan secara langsung itu kadang suka capek gitu. Semakin lu tua, emang lu kalau ketemu langsung semakin suka letih gitu. Jadi that's what I do gitu. Gue cari temen tuh di forum, di Twitter, di ASFM gitu. Ya itu menarik gitu. Ternyata teman-teman ini gue kira yang tadinya cuman karena mungkin karena K-pop gitu atau kayak ada political stances yang sama gitu ketemu di ASFM. Gue kira tuh cuman akan stay jadi teman online, ternyata enggak gitu. Sampai sekarang actually mereka yang support gue, mereka yang udah ngeliat gue jumpalitan dengan hidup gue gitu. Jadi I think dengan adanya sosial media dan juga internet sekarang mungkin bisa digunakan lah itu kesempatan untuk nyari teman di tempat-tempat yang sebelumnya mungkin
nggak kepikiran gitu. Tapi ya ingat selalu pilih-pilih gitu. Jadi jangan langsung asal comot, nggak ngecek LinkedIn-nya, nggak ngecek Facebook-nya gitu, nggak ada fotonya. Jadi always be careful. Tapi also apa ya namanya, apapun yang udah ada di dunia ini sekarang, terutama internet, itu harus dimaksimalkanlah kegunaannya gitu. Ya kalau ya oke, setuju sih. Jadi walaupun misalnya ya sekarang apalagi lagi COVID begini ya pasti kan ya makin susah ya ketemu orang. Jadi harusnya bisa agak lebih nyaman nih karena kita cuma paling lewat layar doang gitu ya, lewat chat gitu. So there's a lot of opportunities untuk bisa build relation kalau kita mau mencari gitu kan intinya ya. Oke, kita lanjut aja ya ke next question karena kita have a time frame yang mesti kita ikutin. Ini dari Adinda Putri. Bagaimana cara mencari mentor dan bagaimana cara meng-approach-nya? Mungkin aku kasih pertanyaannya ke Kak Siska kali. Karena tadi Kak Siska yang bilang butuh mentor. Gitu. Gimana Kak? Oke, thank you Bella. Hai Adinda, kalau Adinda Putri ya, thank you pertanyaannya. Banyak cara ya, tapi mungkin saya sharing pengalaman saya cara cari mentornya gimana gitu. Misalnya di tempat kerja gitu. Saya proses pertama adalah mengidentifikasi tentunya gitu. Nah di proses mengidentifikasi ini kan ada proses filtering seperti tadi yang Ai sampaikan gitu. Jadi kita juga nggak macam-macam cari, jangankan cari mentor, cari teman juga nggak harus difilter gitu. Jadi saya mengidentifikasi di lingkungan kantor saya ini kira-kira mana yang bisa tanda kutip ngajarin saya gitu. Itu pengalaman teknis gitu ya. Tapi beruntungnya kalian sekarang, kita sekarang mencari ini tuh nggak harus selalu offline gitu. Saya cerita pengalaman teman saya. Ada teman saya sekarang itu umur sekalian kayaknya umur 26, 27 gitu ya. Dia tuh mencari mentor itu tuh kayak yang dilakukan Ai gitu. Jadi dia nge-reach satu orang idolanya dia gitu ya. Dia tuh di bidang bisnis gitu sekarang gitu. Jadi dia ngefilter di Twitter, di Instagram, di LinkedIn gitu ya. Siapa kira-kira yang dia idolakan di bidang bisnis gitu. Dia reach gitu. Dia kirim email, dia inbox ke Instagramnya, dia di Twitter, akhirnya ketemu gitu. Ketemu itu kita nggak harus selalu mendefinisikan ketemu offline nowadays ya, gitu ya, ya bisa macam-macam gitu. Tapi dari dia saya belajar gitu. Jadi dia identifikasi tuh mana yang dia idolakan gitu. Jadi idolnya siapa, dia follow, dia ikuti tren hidupnya kayak gimana gitu ya, dia menyesuaikan diri sama idolanya, di teks ketemu, akhirnya sekarang jadi mentornya gitu. Itu cara yang lebih advance. Kalau cara saya kan pakai cara tradisional ya, saya lihat oh si bapak ini nih bisa nih jadi mentor, saya dekatin Pak, saya mau di mentoring Pak. Awalnya emang bertanya dulu gitu, saya ada masalah seperti ini, ada nggak advice? Semakin intens saya bisa jadi mentor. Kata kuncinya itu identifikasi, tanya. Tadi Ai bilang ask for help. Jadi tanya kamu butuh bantuan gitu, itu penting banget gitu. Jadi saya percaya nggak ada orang yang bisa maju di ruang isolasi kalau kamu nggak minta bantuan gitu. Jadi seseorang itu bisa maju kalau lu minta pertolongan gitu, minta pertolongan dan tetap berikutnya adalah intens gitu, intimacy gitu, itu penting di soal hubungan dari mentor dan mentee. Mungkin itu sih ya, jadi ada dua cara tradisional seperti yang saya lakukan dulu dan cara kalian sekarang lebih advance gitu, enak banget kita sekarang apa-apa bisa chat. Itu sih. Oke, jadi sebenarnya tinggal approach aja gitu ya, Kak, bilang aja kayak ya saya misalnya sangat kagum gitu sama Kakak, misalnya ada orang gitu kita pengen ngobrol gitu atau pengen jadi mentornya tuh bisa gitu ya dengan langsung aja ngomong kalau misalnya emang kita butuh bantuan gitu. Karena iya sih. Satu tips lagi. Ada kadang-kadang orang yang cuma ngerti karena idola doang gitu ya. Maksudnya karena suka doang gitu. Tapi kita juga harus mempersiapkan bagian kita gitu. Big why-nya itu kenapa? Kenapa gue mengidolakan Bapak? Karena saya suka perspektif Bapak A, B, dan C. Kadang-kadang tuh kita tuh terlalu sederhana mendefinisikan idola gitu. Karena gue suka dia karena dia ini. Tapi kan apa yang kita suka dari dia? Pemikirannya kah? Cara dia berpikir kah? Nah, ketika kita nge-reach seorang dengan alasan itu, jangankan idola yang besar gitu. Kadang-kadang kalau kita di-teks orang dengan tahu background kita kan beda rasanya. Misalnya Kak Ai, saya melihat Kak Ai di acara Kindred Spirit tanggal sekian, saya suka pemikiran Kakak, pasti Ai langsung jatuh cinta ya, kayak pengen ngobrol langsung gitu ya nggak sih? Kayak pengen willing. Sanjung gitu, Sanjung gitu. Misalnya kayak Mentari, saya melihat Kak Mentari tuh lagunya bagus segala macam. Ya cek background dulu, kenapa kita menyukai dia gitu. Jadi jangan asal pengen koneksi langsung, yang orang itu juga, ya siapa lu kan gitu nanti. Iya, setuju.
Oke, thank you Kak Siska, jawabannya pasti udah sangat-sangat menjawab nih ya tadi pertanyaan yang dari Adinda Putri. Oke, ini karena kita punya waktu sedikit lagi, jadi kayaknya akan kita sortir jadi 2 pertanyaan terakhir. Aku bacain aja dari Halo Kak, aku ingin bertanya, how to keep our confidence di saat ini. Coba aku kasih pertanyaannya ke Mentari kali ya, karena kan Mentari pasti field-nya besar banget nih. Dari sebagai orang musisi, penyanyi itu ada berapa banyak, kan banyak banget gitu. Gimana tuh Mentari, boleh bisa bantu jawab nggak pertanyaannya Rahmawati? Sorry Bella, tadi agak kepotong-potong. How to be... Ya, sorry, aku ulang lagi ya. How to keep our confidence di saat orang di sekitar kita keren semua, Kak. Gitu. Gimana tuh? Itu pertanyaan yang cukup sulit ya, apalagi buat posisi aku sekarang, kalau menurut aku ya. Karena, apa ya, kalau aku sih akhirnya gini aja, kalau misalnya pertama, kita jangan, untuk mendapatkan kepercayaan diri itu, kita jangan mengharapkan dari orang lain atau pengakuan orang lain. Jadi menurutku aku sempat ada proses yang salah di mana ketika aku percaya diri adalah ketika orang kayak misalnya gini, oh ini lagu gue bagus nggak, misalnya gitu, bagus, baru gue pede. Ketika orang bilang nggak bagus, gue jadi nggak pede. Nah itu menurutku ada hal yang kayak, oh berarti gue ada yang salah nih. Nah akhirnya sekarang aku berusaha memulai memunculkan kepercayaan diri dari dalam gitu. Caranya gimana ya? Kayaknya kalau yang aku coba lakukan adalah lebih ke bertahan aja sih. Kayak misalnya gini, ada orang-orang banyak banget keren di sekeliling kita dan aku nggak tahu apa menurut mereka misalnya tentang aku atau tentang pemikiranku atau tentang karyaku gitu. Tapi aku ya udah believe in myself aja terus gitu, kayak have faith terus aja gitu. Maksudnya sambil terus belajar gitu. Maksudnya kayak apa ya? Agak tricky sih, karena kalau misalnya kita selalu bandingin mikirinnya kok sama orang lain, ya orang keren, ya kita juga cari aja, kita kelebihannya apa sih, pasti ada juga sih gitu. Yang kadang kita juga nggak lihat diri kita selalu ngelihat kelebihan orang lain, tapi kita nggak appreciate kelebihan kita, dan nggak merhatiin kelebihan kita, yang padahal sebenarnya kita juga harusnya bisa pede gitu, dan pede itu harus dari dalam, misalnya kayak, misalnya gue percaya diri ini bagus gini-gini, kelebihan gue, mungkin caranya juga mengenal diri sendiri kali ya, mengenal kelebihan diri sendiri dan kekurangan diri sendiri, sehingga kita juga tahu bahwa kalau dia keren, gue juga kerennya apa ya? Gue kerennya ini kok gitu. Kalau emang kayaknya gue juga belum ada yang keren, ya dilatih sehingga self esteem kita dan self confidence kita naik gitu jadinya. Jadi mungkin kayak gitu kali ya, yang aku berusaha lakukan sih gitu, karena emang kepercayaan diri itu tricky banget gitu, untuk kita akhirnya di suatu situasi yang semua membuat kita, membuat diri kita sangat kecil gitu, tapi kita harus tetap bisa berdiri tegak dan percaya diri itu emang sulit gitu, tapi ya dengan latihan bisa lah. Ya, thank you Mentari. Mungkin sebenarnya poinnya adalah jangan mencari validasi dari orang lain gitu ya. Jadi kita mesti cari validasi sama diri sendiri gitu. Karena mau gimana pun ya pasti bakal terus ada orang yang lebih keren daripada kita gitu. Tapi kan bukan berarti kita tuh nggak keren gitu. We just need to find what's great within us gitu. Thank you ya Mentari. One last question. Gini ya, coba aku tanyakan kepada pertanyaannya yang menarik nih dari Sharon Mailangkai. Halo, saya Sharon. Bagaimana dengan orang tua yang tidak setuju dengan passion dan pilihan karir anak? Biasanya orang tua sudah punya pola atau standar karir yang menurut mereka baik dan sangat susah kalau kita coba memberikan pengertian gitu. Nah, itu mau kita kasih ke siapa nih, Richelle? Coba lo yang pilih deh, mau siapa yang harus menjawab ini. Oke, mungkin gue mau minta tolong aku salah. Jadi aku mau minta salah mic. Aku mau minta tolong sama Ai untuk menjawab pertanyaan ini. Gimana dengan orang tua yang nggak setuju sama passion dan pilihan anaknya, terutama misalnya tentang passion atau karir gitu ya. Tapi ini dari perspektif orang tua. Nah, Ai kan
aktif di Girl Up campaign ini pasti banyak terlibat dengan remaja yang masih juga di bawah supervisi orang tua gitu ya. How do you convince them mengenai hal ini? Baik itu mungkin cara ngomong ke orang tuanya, atau apakah pernah justru lo yang ngomong langsung ke orang tua mereka, atau gimana nih? Oke, thank you Richelle. Jadi, to be honest, kebanyakan anak-anak yang di bawah Girl Up itu adalah anak-anak yang cukup rebellious ya. Jadi walaupun orang tuanya bilang nggak boleh gini gitu segala macam, apalagi kalau misalkan gimana pun juga di Indonesia itu sebetulnya konsep kesetaraan gender atau feminisme itu kan sesuatu yang masih untuk beberapa kalangan itu masih tabu lah untuk dibicarakan gitu kan. Walaupun sebenarnya enggak gitu, dan ini penting, tapi untuk beberapa golongan ini tuh sesuatu yang nggak sesuai dengan ajaran mereka atau apalah gitu. Nah, kalau anak-anak Girl Up sendiri sebetulnya mostly mereka itu very rebellious, kalau nggak boleh mereka tetap ngelakuin gitu. Kalaupun misalkan mungkin ada satu cerita ya, kalau misalkan ada yang memang kebingungan gimana nih ya, orang tua nggak setuju segala macam. Sebetulnya balik-balik lagi mereka berdiplomasi lah ya sama orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan mereka memang sudah sangat yakin sekali bahwa ini adalah yang ingin mereka gapai atau ingin mereka kejar, mereka pasti ada kayak negosiasi sama orang tuanya gitu. Either misalkan bilang, oke, pertama aku bakal nyoba dulu nih di tempat yang mama mau. Kalau misalnya aku nggak suka, aku boleh coba caraku ya, gitu. Atau kebalikan, jadi dia dulu, kalau dia ternyata nggak suka, baru ikutin mamahnya, kayak gitu. Jadi memang sebetulnya kalau misalkan hal-hal kayak gini, itu tuh lumayan berat ya. Tapi sebetulnya at the end of the day, negosiasi itu dibutuhkan, dan actually gini, kita itu kadang tuh gini, orang tuh kadang suka keras kepala, tapi nggak tahu gitu, apakah sebenarnya dia bisa bertanggung jawab atas keras kepalanya dia itu, gitu. Sekarang tanya dulu sama diri kalian, lu tuh keras kepala bisa tanggung jawab nggak sama pilihan lo, gitu. Karena kadang tuh, kadang even aku tuh kayak gitu. Dulu aku sempat kayak gitu ya. Gimana kayak keras kepala nggak puguh, padahal sebetulnya coba aja lah dulu gitu. Coba dulu, explore dulu tentang apa sih pros and cons dari yang orang tua inginkan untuk kita sama pros and cons yang kita inginkan untuk kita. Dan kalau misalnya ada perlawanan dari orang tua, itu kan biasanya pasti kayak mereka tuh takut kalau kita nanti nggak bisa sustain, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Nah, ini kita harus dan ini memang berat banget sih, jujur ini berat banget, karena aku sendiri udah ngelaluin gitu ya. Gimana kita tuh harus selalu membuktikan gitu bahwa kita tuh nggak kenapa-napa di field yang kita pilih gitu, bahwa I'm doing fine gitu loh, gue bisa kok ngelakuin ini gitu dengan pilihan gue gitu. Tapi ya itu artinya kita harus punya tanggung jawab kan kalau misalkan sampai kenapa-napa gitu. Nah sekarang pertanyaannya dibalikin lagi, lu bisa nggak tanggung jawab kalau sampai ada apa-apa gitu. Sebetulnya banyak aspek yang harus dipikirkan, tapi beberapanya adalah yang tadi aku kasih tahu. Pertama negosiasi, kedua tanya diri lu sendiri dulu, lu yakin nggak sama ini? Lu keras kepala ini, lu yakin nggak? Lu bisa tanggung jawab nggak? Gitu. Always review yourself, ask yourself, cari pros and cons dari apa yang lu mau dan apa yang orang tua lu mau gitu. Jadi jangan digas dulu ya gitu. Itu gua banget pas gue masih muda. Harus lebih runut lah gitu cara pikirnya gitu. Ya, berarti ya tadi sih berarti harus refleksi dulu lagi sebenarnya pilihan kita tuh maunya apa, beneran bisa tanggung jawab atau enggak, assess lagi pros and cons-nya. Jadi jangan langsung hajar aja gitu ya. Kita lihat-lihat dulu gitu. Yang penting coba dulu. Thank you, Ai. Nah, karena waktunya sudah melebihi jam 3 juga, kita harus segera wrap up kegiatannya supaya teman-teman masih bisa menikmati weekend. Tuh Ai sampai udah minum botol 1 liter, gede banget kan? Sebelum kita tutup Q&A dan sesi talk show bersama 3 narasumber kita, boleh nggak kakak-kakak nih share 2 tips, ya 1 boleh, 2 boleh, tips atau kebiasaan masing-masing yang sebenarnya bisa membantu kalian menikmati proses gitu. Enak nggak enaknya kalian bisa nikmatin.
ketika ada sesuatu yang baik disyukurin, ketika ada sesuatu yang buruk juga disyukurin gitu kan. Jadi kira-kira apa sih mungkin ada tips yang bisa jadi pegangan nih buat teman-teman peserta kita hari ini? Boleh di-share dulu. Boleh dari Kak Mentari dulu mungkin? Ya, tips untuk menikmati proses kali ya maksudnya. Intinya ya. Jelas nggak sih? Jelas. Ya, betul. Iya, jelas. Betul. Sebenarnya sih kalau aku sedang berusaha gini sih. Ya, menyadari bahwa kita tuh nggak pernah punya kontrol atas apapun. Ketika aku menyadari itu, aku menjadi lebih tenang dan lebih menikmati proses. Karena dulu aku orangnya kayak pengen kontrol everything gitu. Maksudnya kayak, wah kalau gue mau ke arah sana, gue harus siapin ininya, strategi. Wah pokoknya bener yang kayak dipikirin strateginya, semuanya arahnya. Ternyata kalau emang kata di atas enggak, ya enggak. Nah jadi emang ketika kita udah sadar bahwa kita nggak punya kontrol apapun, kita jadi santai ngejalaninnya. Tetap kita punya visi, punya misi, tapi kita jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Sehingga ketika kita berproses, nggak terlalu pressure gitu loh. Kayak, oh legowo aja gitu loh. Jadi, oh ini lagi kayak gini, mandek nih gini, legowo. Ya udah cari jalan lain, lebih tenang gitu. Sama yang kedua, aku lagi berusaha nggak think too much. Jadi kadang kalau misalnya berpikir itu penting banget gitu ya semuanya, karena aku orangnya pemikir banget gitu, jadinya sering stres ketika menjalani prosesnya gitu. Tapi ketika misalnya aku nggak terlalu think too much, misalnya gini kayak ada hal yang ini, ya udahlah jalanin aja gitu. Toh kita kan cuma bisa ngelihat cuma sampai 1 meter ke depan dan 2 meter ke depan gitu. Kita nggak bisa ngelihat memang ke depan semua. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Itu juga membuat aku lebih ringan dan lebih santai gitu. Maaf ya di sini kayaknya. Nggak apa-apa, sama kok. Di dekatku juga lagi suara azan. Thank you, thank you Mentari tipsnya. Jadi yang penting jalanin aja, sadari bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Tapi tetap berencana perlu gitu ya. Berencana tuh memang porsinya manusia, berusaha porsinya manusia, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Thank you. Nah mungkin nextnya aku mau lanjut ke siapa dulu ya? Siska dulu. Kak Siska, boleh nggak share 2 tips untuk menikmati proses? Gimana sih caranya? Oke, 2 tips ya. Tips pertama, saya balik lagi ke statement saya tadi sih, Sel, ini cuma mengelaborasi. Yang pertama, punya mentor ekosistem gitu. Punya teman-teman untuk to share with, masalah, apa segala macam itu sangat berguna banget buat gue sampai saat ini. Jadi punya mentor dan punya ekosistem yang sehat. Yang kedua, perspektif. Ini perlu banget yang tadi disampaikan oleh Mentari, itu tuh soal perspektif gitu. Nah, ini aku pengen share 2 perspektif juga gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan Mentari. Pertama, kita perlu ingat terus bahwa kita semua tuh nggak ada yang sama. Punya starting point yang beda-beda gitu. Background kita berbeda-beda, starting point kita beda-beda gitu. Jadi kalau kita udah tahu bahwa starting point kita beda dengan yang lain, tentu kita tingkat membanding-bandingkan diri untuk jadi iri itu pasti minim gitu. Misalnya ini plek-plek aja deh, misalnya saya di usia sekarang, teman saya di usia yang sama, itu udah punya lebih-lebih dari saya gitu. Tapi ketika saya tahu, ya starting point gue beda gitu, dia aksesnya kemana-mana bisa gitu, akses gue nggak bisa. Jadi ketika udah firm di situ bahwa starting point kita berbeda-beda, ya ini saat gue ini ya ini musim gue gitu. Nah ini mengantarkan gue ke perspektif yang kedua. Ketika kita udah tahu starting point kita berbeda-beda, ya kita hidup sesuai musim kita gitu, bukan sesuai umur ya. Banyak orang yang bilang hidup sesuai umur. Kalau saya nggak setuju, hidup sesuai musim gitu. Jadi bisa jadi di umur saya yang sekarang musim saya nggak sama dengan yang seumuran dengan saya. Ada saatnya menabur, ada saatnya menuai gitu. Jadi musim itu tuh nggak ditentukan oleh umur. Bisa jadi Ai mungkin di usia yang 25 tahun dia udah berkelana ke US gitu. Bisa jadi saya di umur yang sama itu tuh belum bisa berkelana karena background saya, sejarah saya berbeda dengan Ai. So karena starting point-nya berbeda, musimnya juga beda-beda. So hiduplah sesuai musim. Itu aja sih Seng. Thank you. Thank you Kak Siska. Berarti memang mengenali musim kita gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak sesuai umur, kalau gue pribadi misalnya ada masanya gue lagi pengen buka bisnis sendiri gitu ya. Atau ada masanya gue lagi pengen bikin apa. Jadi coba aja dan kapan
kita mau melakukan sesuatu, ya nikmati prosesnya sesuai musim dan apa ya, goal kita saat itu tuh apa gitu. Misalnya Kak Siska lagi kemarin udah belajar hukum, oke sekarang musimnya berkecimpung di kebijakan publik misalnya kayak gitu. Ya kan? Jadi emang pasti tuh nggak, balik lagi ke poin pertama kita, nggak ada yang linear gitu kan. Jadi pasti semuanya berproses dan dinamis tapi tidak random. That's mungkin quotes-nya akan banyak nih kayaknya yang quotes bagian itu. Oke, terakhir sebelum kita tutup, dari Ai, silahkan Ai tips dan habit untuk bisa menikmati proses. Oke, thank you Rachel. Jadi ini sesuai sama apa yang udah aku alami ya, kayak tips-tips ini. Jadi pertama aku setuju banget sama Mbak Siska bahwa environment itu penting banget, temen tuh penting banget. Jadi beneran deh, pilih temen yang benar. Itu tips nomor 1. Dan pilih temen tuh yang punya visi, misi, dan values yang sama kita gitu. Dan orang-orang tuh yang bukan, kalau mungkin di sini ada yang pernah dengar tentang toxic positivity, jadi kayak bukan teman-teman yang cuman kayak bagus-bagusin lo doang, tapi juga teman-teman yang ngingetin lo ketika lo tuh nggak berlaku bagus gitu, atau lo tidak hidup sesuai dengan apa sih namanya visi misi dan values yang lo punya gitu, jadi ada yang ngingetin gitu. Nah, kedua, mungkin ini lebih ke teman-teman yang mungkin tertarik di international development, NGO, international organizations gitu, atau mungkin di public sector juga gitu. Jadi aku tuh sering banget ngelihat gimana ini tuh bukan cuma terjadi pas aku di US doang, tapi di Indonesia ya perempuan tuh saling suka sikut-sikutan gitu. Ini tuh sebenarnya nggak tepat gitu kalau lu mikirin achievement lo sendiri gitu, karena actually di sini lo berjuang bareng untuk kepentingan bareng-bareng gitu. Jadi kalau lu punya perspektif kolektif, itu pasti gimana caranya lu strategizing things buat kerjaan lu, buat project-project lu, itu pasti bakal beda gitu. Sama kalau lu ngeliat tuh cuman kayak, oke, gimana caranya supaya gue bisa jadi CEO atau kayak gue bisa jadi leader. Nah, itu pasti beda sama kalau lu mikirnya gimana sih caranya supaya kita bersama ini bisa ngelakuin sesuatu bersama untuk goal yang memang kita inginkan bersama gitu. Bukan fokus ke gimana caranya gue jadi change maker atau leader of some sort gitu. Jadi pertanyaan itu nggak bisa stuck di situ gitu. Pertanyaan lo itu dan horizon lo itu harus lebih gede ke apa yang bisa dilakukan bareng-bareng supaya ada perubahan yang lebih baik untuk bersama gitu. Ini pasti nanti cara lo ngelihat suatu project atau kayak hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan lo atau komunitas lo, organisasi lo, itu bakal beda banget caranya nanti lo approach things gitu. Karena gue udah pernah dua-duanya, jadi gue sekarang alhamdulillah sudah lebih community based lah gitu ngelihatnya ya, gue merasanya, dan itu benar-benar ngeganti banget sih kayak perspektif gue dan how I see things gitu. Oke, kalau gitu thank you Ai. That will mark the last statement from our speakers. So, jadi terima kasih untuk speakers kita hari ini, Kak Siska, Ai, Injon, dan juga Mentari, udah share banyak banget hal yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat quotes-quotes yang bisa kita bawa untuk kedepannya. Gitu, aku mau terima kasih lagi dari Kindred Spirits. Terus next-nya ini kita mau ngingetin aja bahwa untuk acara kita Kindred Spirits Meetup masih ada 2 sesi lagi di minggu depan. Yang pertama itu ada Intentional Future, Build Your Dream Career Path. Mungkin teman-teman semua pengen tahu gimana caranya kita bisa mencapai mimpi kita, what are the steps, terus juga akan banyak exercise dalamnya sama Azira, our narasumber di hari itu, dan juga di hari besokannya ada Start with the Present, How to Impress Recruiter and Win the Job. Karena mau gimana pun kita mencapai apa yang kita mau itu pasti we have to start somewhere. Yang paling penting, how can we make how can we present ourselves better, sell our story dan segala macam dari 2 narasumber kita, yaitu Alfia dan juga Tanya. Nah, jadi ini untuk kedua sesi ini masih ada slots available. Kalian bisa register di Loket, via Loket dan juga Gotix, atau ke sini langsung bit.ly/KS Meetup 2021. Langsung aja register kalau belum, atau kalau mau ngundang temen juga boleh, kalian yang daftarin juga boleh.
gitu. Oke, terus next-nya juga sebelum kita tutup ada 2 kesempatan teman-teman bisa dapetin hadiah dari awal mula. Yang pertama adalah giveaway challenge. Jadi teman-teman bisa tell us your favorite quotes, karena tadi banyak banget nih kan takeaways dari Kasiska, dari Ai, dari Mentari, your favorite quotes atau key takeaways from the talk show. Kalau kalian tadi sempat misalnya nyatet atau apa, bisa di-share juga di post di feed. Lupa jangan sampai di private account-nya, terus follow dan tag @kindredspirits.id dan juga @awalmula_id. Pakai hashtagnya KS Meetup 2021 dan bersama awal mula. Terus kita tunggu sampai jam 9 malam ini karena pemenangnya akan kita umumin besok gitu. Dan juga yang kedua yang paling penting adalah ini, kita ada feedback form dan teman-teman yang hadir di hari ini dan bisa ngisi, tinggal di scan aja QR code-nya, atau ada link-nya juga di chat box, bisa langsung diklik, terus kalian bisa isi, ntar kalian bisa dapat email dari awal mula untuk bisa belanja 50% discount voucher untuk belanja di awal mula, bisa beli macam-macam tuh, wellness kit, wellness products, anything. Dan so that marks the last slide and also the last session of our of today's KS Meetup. Thank you semua yang udah join and very happy for this day karena sangat-sangat aktif dan juga sangat-sangat menginspirasi. And so we'll see you guys in our next KS Meetup ya. Terima kasih ya semua. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Siska, Ai, Mentari. Thank Jangan you lupa diisi semua. feedback form-nya teman-teman. Yes, isi feedback form. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye.